adalah perkembangan yang sangat dahsyat karena Lamtur ini kedatangan seorang siapa yang nggak kenal, Atta Halilintar. Terima kasih, senang berada di sini. Pak, ini saya benar-benar ini tamu yang sangat istimewa. Saya tadinya pertama sekali hubungi Pak Atta ini cuma sekedar apa ya, tidak terlalu banyak berharap. Aduh, oh gitu. Ya, bersyukur masih direspon gitu ya. Direspon, ternyata direspon dengan baik, sangat baik, sangat baik ya. Terus kita ketemu juga kemarin di Tifosi lagi di Poki pas nonton Liga Pro. Kebetulan pendekar ya, lagi tuan rumah kemarin. Ada Pak Erick Thohir juga, saya juga ngomong, ternyata disambut dengan baik karena emang ini untuk perkembangan futsal. Amin. Nah, ini kita habis main futsal tadi. Masih keringetan nih guys, maaf nih. Masih keringet. Aduh, maaf nih pecinta Lamtur kita sambil keringetan. Aku jangan di podcast keringetan gitu. Pokoknya ini sekarang ini nanti Pak Atta akan mengupas tuntas tentang futsal dan juga bagaimana Pak Atta memulai membentuk yang namanya pendekar. Nah, amin. Pak Atta, sekali lagi saya sangat respect sekali kehadiran Pak Atta di sini. Terima kasih. Saya benar-benar hormat karena mau datang ke tempat Lamtur yang memang sangat sederhana. Tadi Pak Atta minta kita datang ke sana, cuma saya pengen Pak Atta datang kemari. Tapi dengan perjalanan yang sangat jauh, habis dari syuting mau datang kemari. Luar biasa. Senang sekali. Saya sih malah terhormat lah dan diundang sama Mas Pei. Aduh, saya sangat tersanjung ini. Karena begini, aku tuh rasa kalau banyak orang ngobrolin futsal, itu akan bagus buat industrinya satu. Iya. Even misalnya, even kalau ada orang bilang dari futsal nggak ada duitnya, even ada duitnya pun aku lebih senang orang di futsal ada duitnya. Yeah. Karena menurutku ketika suatu industri kalau memang nggak ada duitnya terus lama-lama ya nggak akan bertahan lama. Betul, nggak bisa eksis lama. Nggak ada bisa eksis. Jadi even itu media futsal, mau brand sepatu futsal, mau sportwear, betul, mau orang bikin event, bikin turnamen, bikin tarkam, menurutku selama itu ada untung mau nggak ada untung, yang bikin menurutku udah topnya sama. Betul. Paling nggak memang harus ada ya. Harus ada cuan ya. Harus ada. Karena walaupun sampai hari ini masih sulit belum ya. Nah, mungkin Pak Atta bisa juga cerita sama semua para pencinta Lamtur ya. Kenapa sih sampai begitu gilanya bikin pendekar yang menurut saya sih ya memang rata-rata memang yang namanya orang bikin klub itu masih sedikit mungkin ya. Atau mungkin ada income juga dari sponsor dan lain-lain Pak Atta sehingga akhirnya tetap berani untuk eksis. Oke, jadi memang awalnya itu kan dulu hobi banget. Aku tuh emang suka banget main futsal dari dulu, jadi makanya orang-orang yang ada di futsal itu biasanya hampir semua hobi. Iya. Aku lihat bos-bos yang lain juga pasti hobinya ke futsal itu tinggi. Betul. Entah itu dia dulunya main, atau dia memang suka nge-develop atlet, atau dia suka memang pecinta-pecinta bola, yang menurut mereka pernah tersakiti di bola ke futsal, ataupun memang di bola dia kayak permainannya terlalu banyak terjalnya, jadi nyoba di futsal. Tapi ini kayaknya bukan curhatan masalah Bekasi City ada sedikit. Ya, tapi ini menarik ya. Mungkin kalau kita flashback ya, ada memang salah satunya Hans ya, bos Hans ini pemilik Cosmo. Yang memang dulu juga dia sebelum dia cedera patah kaki Pak Atta, dia tetap ikut main juga buat timnya sendiri. Jadi mungkin memang karena dia hobi, mungkin dia akhirnya membuat tim Liga Pro dan dia mempunyai kesempatan untuk bisa bermain sebagai main profesional. Kayak Pak Atta kemarin lah, sempat bermain gitu ya. Aduh, kalau lihat dari skill, siapa yang nggak kenal skillnya Pak Atta ya? Ya 11-12 lah sama Ricardino. Memang bener ya, masalahnya mungkin fisik ya. Fisik, aku stamina. Karena udah pernah latihan kan? Latihan, ya. Udah terakhir latihan futsal beneran itu mungkin 5 tahun lalu. 5 tahun? 5 tahun lalu. Jadi kalau memang aku main futsal itu udah nggak latihan, tapi lebih kayak main fun doang. Kalau yang bener-bener mainnya latihan taktikal gitu-gitu udah lama banget nggak latihan gitu. Jadi waktu kemarin sebelum tanding aku sempat 2 kali latihan, bener-bener latihan kayak pro gitu juga, fisik. Ngikuti programnya pelatih. Ngikuti, cuma kan 2 hari mau jadi apa fisiknya. Betul. Orang kan kalau fisik itu minimal 3 months. Iya. Nah sekarang begini Pak Atta, saya pengen bertanya satu hal mungkin yang agak sedikit sensitif mungkin. Oke. Sensitifnya adalah dalam arti kata begini. Kemarin kan Pak Atta sempat main nih, main di kala tim sedang kalah juga ya, sedang kalah ada kata. Iya. Pak Atta sempat kena juga sikut itu ya? Dijambak ya? Pokoknya yang nggak tahu. Tahu dijambak. Digerebek kayaknya. Soalnya dia kemarin luka bekas cintanya masih ada. Berapa hari? Mungkin mau minta bajunya Pak Atta. Jadi, tapi nggak apa-apa lah, itu aku nganggap itu emang di bagian pertandingan kadang-kadang kita nggak tahu apa yang kita lakukan karena tensi pertandingan tinggi banget, betul. Terus itu di saat
aku sebenarnya udah nggak mau masuk, tapi aku dapat bang kalau bener-bener abang mau debut sekarang lah saatnya, karena abang harus main di awal. Iya. Karena kalau abang mainnya di akhir makin tensi makin tinggi. Betul. Jadi aku bilang, ya aku main di awal babak kedua. Tadinya mau di awal babak pertama. Karena aku bukannya nganggap remeh, tapi kan di atas kertas kayaknya Pendekar nih siap nih untuk ya paling nggak unggul 1 gol 2 gol dulu baru saya main, atau kan 1 gol deh. Betul. Tapi ternyata futsal itu itu nggak ada yang bisa diukur. Benar. Karena kadang-kadang Pendekar misalnya kemarin menang lawan tim, kita pernah waktu itu lawan Black Steel menang. Iya. Besoknya lawan Radit yang biasa-biasa aja. Yang waktu itu lagi di Uncit kalah. Betul. Jadi emang futsal itu kita nggak boleh nganggap remeh. Makanya aku selalu bilang sama anak-anak kalau habis menang boleh selebrasi, tapi kalem, karena jangan berlebihan karena kadang-kadang rasa kita puasnya itu yang bahaya buat pertandingan besok harinya. Betul. Apalagi pertandingan itu di hari pertama, oke? Betul. Nah, ini Pak Pata, ini dilema nggak sih sebenarnya buat pelatih, buat coach Mo ini, ketika pada saat momen seperti gitu, Pak Pata kan gak dikasih main lagi tuh. Itu padahal aku ditawarin. Aku nggak mau, Pata nggak mau. Bang, mau main lagi nggak? Enggak. Oke. Karena memang beberapa orang udah bisikin, Bang, ini kita butuh 1 pelanggaran lagi untuk dapat penalti kedua. Betul. Abang main aja, karena saya main dapat pelanggaran. Betul. Atau musuhnya memang gemes sama saya. Terus kan kalau saya kalau megang bola tuh suka mancing-mancing lawan dulu sampai Pak Pata itu kode kali minta diajak ke Pendekar. Jadi memang tapi kan intinya waktu aku main jangan pas aku tuh ngerasa pokoknya pas aku main jangan kebobolan. Gitu ya. Gitu ya. Jadi aku dalam diriku jangan kebobolan, merasa bersalah jadi ya. Jadi nggak merasa bersalah. Jadi waktu aku udah main terus dapat fall, terus dapat free kick juga. Sempat oper ke Suban juga. Hampir itu ya. Hampir tapi ya saya nonton itu. Aku udah ngasih bawah. Kemarin mau nyari kaki kirinya Suban. Waktu dapat tapi kayaknya dia Subannya lagi nggak udah siap, cuman mungkin kan biasa kalau pivot Indonesia kan didorong betul. Tapi itu aneh loh, kalau di dunia itu angkor atau pemain lain ngedorong itu tuh pelanggaran, tapi kalau di Indonesia lebih keras tuh. Betul. Masih nggak pelanggaran. Betul. Memang mungkin juga banyak juga para netizen ngomong memang perlu ada istilah kayak refreshing juga buat wasit-wasit ya. Kayak misalnya kayak mereka juga harus upgrading dari segi aturan segala macam. Tapi daripada bola, futsal jauh lebih baik. Betul. Jauh, karena dengan sekarang ada video support. Iya, membantu ya. Menurutku wasit futsal Indonesia bisa aku bilang di Asia Tenggara one of the best. Karena ada wasit kita itu ternyata yang ikut bikin rules of the game. Yang futsal dunia. Oke, iya. Gitu. Bapak tak kita sedikit ini dulu. Sambil nggak apa-apa kota ya. Nggak apa-apa dong, siapin makanan lagi. Oke, ini Bapak tak silakan. Terima kasih. Nanti buat teman-teman di depan. Makasih ya, sambil makan silakan. Nah, jadi gini Bapak tak, kalau saya melihatnya begini kondisinya sekarang. Ini udah tahun kedua buat Pendekar ya, Bapak tak ini. Terus udah berganti-ganti pelatih. Betul. Ya. Terus dilemanya apa sih sebenarnya bikin tim seperti Pendekar ini, suka dukanya? 2 musim ya. 2 musim. Jadi emang awalnya di waktu aku musim pertama tuh aku sama sekali nggak siap ya punya tim futsal. Karena aku waktu itu harus mempersiapkan tim hanya dalam waktu 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu. Karena tiba-tiba ada yang nawarin, Pak, tolong nih bisa lanjutin nggak? Kayaknya waktu itu habis bensin lah bahasanya ya. Ngambil ini ya. Yang Rior Makassar. Bener. Iya, betul. Dan saya cuma bisa bilang, Pak, saya coba jaga tim ini selanjutnya terus melalui tim saya ya. Karena waktu nego itu saya nggak mau ketahuan itu saya. Jadi yang sampai deal sampai transaksi orang yang dibeli pun mungkin nggak tahu itu yang beli aku gitu. Jadi kita biarin negonya secara normal aja, tapi mereka nitip tim ini. Saya bilang insya Allah di tim ini aku titip nanti kita akan bikin banyak gebrakan terbaik untuk timnas untuk futsal Indonesia. Memang luar biasa sih. Gebrakan paling pertama tuh Ricardinho itu gila. Iya itu itu gila. Tapi untuk 2 minggu itu aku nggak bisa punya asing kan. Iya benar. Karena kan waktu daftarin asing ternyata 2 bulannya harus ngurusin kitas, visa. Iya, benar. Aku nggak tahu bakal selama ini. Oke. Ya udah tahu kan regulasi di Indonesia ini lamanya minta ampun. Kalau di luar negeri orang ngurus tinggal ada komputernya cepat gitu. Ini wah benar-benar lama. Jadi aku itu sampai udah bayar pemain asing tapi nggak bisa main 2 bulan, bayangin. Jadi boncosnya di awal tuh aku udah banyak banget. Banyak keluar. Dan aku waktu itu nyari sponsor secepat-cepatnya lah ya. Tapi alhamdulillah waktu itu ada perusahaan handphone, Pestor, ada Legion, ada susu gym gitu, terus ada banyak lah brand-brand yang
masuk, tapi tetap ternyata pas aku hitung sponsor itu tuh baru nutupin setengah. Setengah justru. Setengah. Tapi kalau misalnya sosok seorang Atta Halilintar gitu yang namanya sponsor, itu udah bagus. Saya pikir pasti akan itu udah bagus. Setengah itu udah bagus, Mas. Karena kalau aku bandingin sama tim-tim lain mungkin setengah aja enggak. Betul. Gitu karena gimana ya ngomongnya ya? Waktu aku itu kalau pakai yang Rio yang awal memang nggak, masih agak terjangkau. Tapi waktu kita datangnya Ricardinho ini biayanya 3 kali lipat tim. Betul. Tim pada waktu itu. Betul. Jadi bisa dibilang waktu itu aku bilang ini gimana ya, aku lakuin ini apa enggak? Karena aku udah masuk bursa transfer kedua. Iya. Tapi aku bilang pernah nggak ngebayangin dalam diri kita sendiri seorang pemain terbaik dunia pernah akan melantai di futsal Indonesia? Itu dalam diri aku nggak pernah gila itu. Karena waktu aku kecil aja, aku tuh suatu hari aku harus nonton Inter Movistar di pos Spanyol untuk nonton Ricardinho. Karena aku ngefans. Video pertama aku di YouTube itu ngeditin video Ricardinho. Bayangin. Aku nge-YouTube itu ngedit pertama video itu ngedit video Ricardinho sama Falcao. Itu. Jadi waktu mau datang ke Ricardinho itu sebenarnya yang aku chat tuh bukan hanya Ricardinho, Falcao juga. Jadi dua-duanya sebelum masa pensiunnya bisa nggak mereka berduet. Sampai aku waktu itu ada jual mobil. serius jual buat tambahan. Karena harga pemain sekelas mereka itu kita bisa beli rumah. Bisa beli rumah untuk kontrak setengah musim. Apalagi semusim dapat rumahnya. Ngeri. Waktu itu aku ya sama istri juga aku diem-diem karena udah pasti dimarahin kan. Ya, saya ngomong mendingan tapi istri mendukung kok. Saya lihat kalau nonton, wah gitu main. Iya, karena aku udah ceritain aku di sini kan hobiku tuh nggak kemana-mana. Bukan kadang-kadang orang hobi itu nongkrong. Terus misalnya ada yang dugem, ada yang habis duitnya misalnya di AP. Aku emang benar-benar punya dedikasi. Aku kalau kita alhamdulillah rezeki udah ada gitu. Benar. Ya. Habis ini apa yang harus kita bikin buat bangsa kita? Iya. Jadi yang kita mau bikin ini sesuai yang passionku. Misalnya aku di olahraga sukanya futsal. Semoga ini salah satu dedikasiku. Makanya aku bilang aku harus dedikasi nih, membuktikan kalau di Indonesia bisa ada pemain terbaik dunia. Betul. Sekarang pemain dunia itu kalau aku liatin DM-ku itu pemain-pemain Barcelona, pemain Inter Movistar, pemain Magnus. Nge-follow semua deh. Nge-follow, ngechatin aku banyak. Mungkin aku bisa hitung ada. Minta mau ke pendekar. Bos, one day. Kalau aku lihat itu ada yang nomor 10-nya Barcelona. Wow. Ada main top semua itu. Top. Ada yang ex main nomor 10 Barcelona juga. Banyak itu. Aku sampai, bos you don't love me, bring me. Tapi kan kita harus perhitungan juga karena kemarin kita udah dari Ricardinho kan. Benar. Jadi mungkin gebrakan di tahun berikutnya harus ditunggu nih. Ini udah mau spill nih. Tapi nih Pak Pata, saya mau nanya Pak Pata. Iya. Bagaimana sih kiat Pak Pata untuk bisa mempertahankan Ricardinho? Artinya gini, dia 2 tahun loh sekarang ini ya. Iya. 2 musim lah. Betul. Futsal Indonesia dengan berbagai macam juga dia bukan kritikan ya. Artinya mungkin pelajarannya lah, memberikan pelajaran juga ilmunya, termasuk juga masalah lantai lapangan, bagaimana pengelolaan pertandingan. Dia memberikan banyak masukan lah, istilahnya insight yang sangat membangun lah harusnya kan. Nah tapi kan tidak serta-merta juga bisa merubah kompetisi segampang itu. Nah itu ada nggak sih dari Ricardinho itu menunjukkan kekecewaan? Mungkin ada ngobrol sama Pak Pata, Liga Indonesia kayak begini, belum ada perkembangan juga selama dia 2 tahun di sini, itu gimana Pak Pata? Mungkin dia kalau aku lagi ngobrol-ngobrol berdua gitu heart to heart, dia nggak banyak cewa sih, dia banyak senang tinggal di sini. Senang ya? Malah senang. Bahkan istrinya Ricardinho itu sampai ngebawa ibunya ke sini. Gitu sampai tinggal di sini. Stay di sini. Waktu itu sempat bawa karena mereka happy. Sampai sekarang Ricardinho bawa adiknya juga loh. Di sini? Pemain juga bukan? Pemain. Oh ya? Yang mukanya sama. Yang kemarin ini kayak battle gitu ya? Benar. Betul. Itu adiknya? Adiknya Rubinho. Saya nonton itu. Namanya Rubinho. Jadi kalau dia di jalan itu orang lihatnya dia kayak Ricardinho, mukanya mirip, rambutnya mirip, tatonya juga sama. Jadi dia membuktikan dia happy gitu di Indonesia. Tapi ya pasti nggak lepas dari kritik. Dia malah minta untuk gimana saya bisa improve juga di sini. Dia orang menurutku contoh yang baik lah untuk di perdunian futsal. Karena dia juga sampai bilang, kan saya pernah podcast sama dia, terus dia pernah bilang, saya cuman aneh satu di sini nih kenapa pemain mukul wasit katanya. Karena dia pernah lihat itu di depan kepala dia kan. Itu aja sih. Selain itu mungkin hal-hal yang dia ceritain karena aku nggak mau ngomong depan kamera, tapi mungkin aku bisa kasih tahu ke orangnya langsung atau apa, takutnya kan ada yang tersinggung kan. Betul. Tapi overall kalau dibilang happy, dia bilang ini one of the best crowd in the world. Malah dia bilang the best crowd in the world itu di Indonesia. Gak ada tuh dia habis main di kota manapun
Itu orang disamperin dia tuh sampai dia tuh kayak Tuhan. Apanya sepatunya diminta, apanya dicium, dipeluk. Dia nggak pernah orang tuh ngerasa, dia bilang ini negara yang benar-benar mencintai futsal. Karena aku sendiri udah kemarin ada lembaga riset yang ngomong 70% anak-anak dulu tuh semua udah tersentuh sama futsal. Melebihi olahraga yang lain, karena kan lapangan bola mahal, futsal lebih murah. Berarti memang ini datangnya Ricardinho melalui Papata ini progres baik untuk futsal Indonesia ya. Progres baik karena terlihat sekarang. Benar, karena dunia juga pasti ngeliat Indonesia sekarang. Dan aku juga ngelihat jadi banyak klub-klub baru yang punya semangat tinggi. Betul. Waktu aku pendekar baru datang, aku ngelihat cuma BTS, Black Steel, udah. Sekarang tim-tim dengan branding bagus tuh banyak. Banyak ya. Ya, aku ngelihat ada Favage. Terus itu Mbak. Branding bagus. Datengin pemain bagus. Sorry bro, aku deketin dikit biar kan. Apa tuh lebih makan dong? Aman. Branding bagus. Ada unggul. Baru juga. Benar. Waktu itu ada menurutku mereka semua jadinya kita berlomba-lomba memberikan yang terbaik. Oh, kemarin tuan rumahnya si ini kayak gini, kita juga mau bikin keren. Unggul juga bikin keren. Nah, dengan adanya atmosfer hegemoni futsal yang naik kayak gini. Dan sekarang pemain juga harga jadi naik loh. Gaji pemain jadi naik loh. Dengan banyaknya tim-tim besar, banyak bos-bos ini, harga pemain tuh naik. Dulu tuh aku sampai bos-bos lama tuh kasih tahu, Bang, dulu gajinya cuma segini. Sekarang 2 kali, 3 kali lipat udah di atas dulu semua. Karena pemain nggak? Nih, gajinya lo gede loh. Bukan, maksudnya pemain tuh sampai, karena saingannya bukan kita doang. Ada banyak tim. Tapi ya tetap setiap tim, walaupun udah kayak gitu, kita harus sesuai dengan budget kita juga. Jangan over juga, jangan nanti iya di awal tau-tau baru 2 bulan udah nggak bisa gajian sampai 6 bulan ke belakangan, itu lebih sedih. Saya mendingan cari yang pasti-pasti. Tapi aku ngeliat improvement dari salary pemain juga tinggi karena adanya ya movement, ada Ricardinho, ada Pendekar. Pemain asing aja datang ke sini maunya lebih mahal sekarang. Betul. Dulu pemain asing mungkin nggak semahal sekarang. Sejak adanya Ricardinho, semua orang tuh ngelihatnya Indonesia adalah negara futsal. Pasang harga semua. Saya udah pernah ngerasain tuh, zaman kita main mah gaji sekarang mah nggak ada, istilahnya kayak bumi dan langit banget, jauh banget. Kita dulu pas main. Aku dengar katanya gaji aja di bawah UMR. Iya, seperti katanya itu. Dulu pemain pro aja pasti gajinya ada yang 2 juta, 1,5 juta. Bahkan ada kayak model Tarkam. Main dibayar 200.000 gitu. Iya, kalau menang dibayar, kalau misalnya kalah ya enggak dibayar gitu. Iya, makanya. Jadi memang ini salah satu menurut saya sih salah satu pionirnya juga nih Pak Pata untuk memberikan perkembangan bagus untuk futsal. Saya salut, saya respect. Berkali-kali saya pengen banyak untuk mau ketemu, untuk ngobrol, tapi nggak ada kesempatan. Karena saya juga malu untuk negur. Kita kan ketemu di sini pada saat Pak Pata lagi bikin konten sama Bilar ya. Oh iya, ada Mas Bro ya? Iya, yang di atas itu. Iya, benar-benar. Aku tuh malah nggak tahu itu tifosi. Tifosi itu yang ini. Karena ada satu tempat ya. Iya, pada satu tempat. Karena aku ngeliat di YouTube. Aku tuh dari dulu kan memang pengikut futsal ya, jadi event lamtur aja aku nonton gitu. Makanya aku datang sini. Karena apapun yang tentang futsal tuh selagi aku bisa, aku coba gitu. Mantap. Terus ini juga Bang, yang masalah ini loh, yang tadi yang abang bilang tadi aku lupa cerita. Ternyata aku dapat info dari tim dari Jepang. Tim-tim di Jepang itu pas Pendekar main tuh pada nonton. Nagoya Ocean pakai streaming. Streaming nonton Pendekar gitu. Terus aku pernah dapat kabar tim-tim futsal Malaysia sampai ada yang terbang orang-orangnya ke sini buat nonton. Gitu. Padahal kan Pendekar bukan yang terbaik. Tapi kita belum jadi yang terbaik. Kita bukan ya. Mungkin suatu hari. Tapi untuk 1 musim 2 musim ini kita belum yang jadi nomor 1. Tapi dunia tuh nyari. Sebenarnya gimana gitu. Pak Pata, kalau saya lihat mungkin bukan karena mungkin melihat ya mungkin saat ini prestasinya masih belum ya. Tapi menurut saya mungkin pengemasan klub brandingnya itu luar biasa. Saat itu kan Pahang ya, pernah yang saya chat Pak Pata ya, Pahang Rangers. Benar. Yang mau ketemu, dia punya datunya itu. Iya. Datu siapa sih? Dia ngajak kerja sama juga gimana karena tim kami bisa kayak kamu. Lah aku bilang, aku ini belum juara, kenapa orang pada pengen kayak kamu? Aku bilang. Tapi ya memang aku udah bilang ke timku di 2 musim awal ini target kita tuh branding ya. Mungkin musim besok baru kita target untuk prestasi. Karena gini loh, futsal tanpa branding, prestasi tanpa ada yang gorengnya. Jadinya ya walaupun kita juara mungkin dulu, tapi orang nggak denger buat apa kan. Tapi sekarang karena kita awalnya itu buat improvement futsalnya, ya kita harus melakukan itu. Tapi kalau dari awal misalnya kita udah target dari awal juara 1, ya mungkin kita nggak akan ngambil Ricardinho.
Karena even pemain terbaik di dunia manapun kalau dia sendiri, tapi kita yang dari sisi lain nggak mendukung, nggak bisa juga. Makanya ini pertama kali ya mungkin aku ngomong di podcast orang, pendekar itu aku ketika nanti misalnya musim depan ya, ada yang datang, bro, ayo kita sama-sama majuin. Saya mau merger, saya mau, tapi kita sama-sama bikin lapangan. Oke. Bikin tempat training ground yang finil international standard. Iya, betul. Terus ada matchnya deket tanpa harus bayar pemain. Jadi kalau ada yang mau ekstra latihan dia langsung itu akan jadi lebih baik jadi. Karena di Jepang di negara-negara yang maju ya, menurutku kalau mau pusatnya tuh another level, setiap tim itu punya lapangan sendiri, punya matchnya yang di sampingnya. Betul. Jadi ya ini emang faktor pendukung ya. Kalau yang saat ini saya lihat, mungkin menurut kacamata saya yang benar-benar sudah melakukan ini, Papata paling cuma BTS. Bener. Karena BTS punya lapangan sendiri kan. Bahkan pemainnya juga berbeda kan. Baskara. Nah iya. Jadi gini Papata, kalau saya melihat kalau memang apa dikatakan Papata ini sangat luar biasa. Seandainya semua klub pro, paling tidak setengahnya udah mempunyai home ground sendiri, punya lapangan sendiri. Lapangan mungkin nggak, tapi paling nggak dia punya training ground. Training ground ya. Betul. Buat sendiri. Nah menurut saya itu memang sangat membantu sekali. Benar. Nah, kalau sekarang gini Pak Pata, kalau untuk di musim depan nanti, kayak misalnya modelnya mau prestasi, perlu nggak Pak Pata melakukan salah satu hal instan seperti yang dilakukan oleh BTS misalnya nih, merekrut banyak pemain tim nasional. Oke. Karena yang udah berbunyi-bunyi nih, ada di spill nih, 3 pemain dari Black Steel katanya mau bergeser ke Pendekar di musim depan. Karena dengar-dengar gosip sangat disayangkan kalau yang Black Steel akhirnya bubar ya, karena katanya dengar-dengar mungkin sudah tidak lagi untuk tampil di Liga Pro musim depan karena pelatihnya mungkin akan mengkang juga Coach Ami. Itu udah rumor yang sangat kencang lah. Nah, kenapa Pak Pata tidak sampai berniat seperti itu sehingga akhirnya nantinya Ricardinho ini bisa ditopang dengan para pemain yang berkualitas dan pasti prestasi bisa didapat. Betul. Gini, untuk bikin skuad kayak BTS menurutku akan sangat berat kalau kita punya pemain asing sekelas Ricardinho. Karena menurutku budgeting akan menambah. Itu akan naik 4 kali lipat. Karena kalau kita lihat di BTS itu kan hampir semua pemain timnas. Dan satu lagi, berapa sih nih Pak Pata? Ricardinho? Tadi kan sebenarnya udah rumah. Ini bagaimana nih di area Pondok Indah? Nanti ketahuan kan. Pokoknya aku ngeliatnya memang tapi it's worth it ya for me karena itu pemain punya dedikasi hidup untuk pertandingan segitu besar untuk futsal. Cinta untuk futsal, terus dia udah juara Piala Dunia, juara Piala Eropa, juara Ballon d'Or banyak melebihi Falcao. Benar. Dan saya pernah Pak Pata masuk dalam nominasi loh. Pernah ya? Pernah 2005. Oh iya. Jadi saya masuk nominasi ini Futsal Planet Award ya. Salah satunya itu nama saya itu masuk nominasi 200 pemain terbaik dunia. Yang kepilihnya Falcao di tahun itu. Ricardinho belum ada. Bener. Belum ada. Jadi juga ya Mas dulu ya. Ya itu dulu itu cerita dulu lah. Tapi makanya saya bilang pas pada saat Pak Pata pernah mau ngomong juga bawa si Falcao kemari, tuh gue ngincer tuh, gue harus ketemu. Karena gue benar-benar ngefans sama dia. Setelah itu baru Falcao. Karena gue pernah ketemu dia Pak Pata. Kita pada saat yang namanya KL World Cup di Kuala Lumpur, saya lupa tahun berapa, itu Brazil ketemunya Argentina di final. Kita kalah di final tuh lawan apa saya lupa, lawan Jepang apa. Tapi kita ngalahin Inggris 4-1. Inggris kita kalahin 4-1, tapi juaranya pada saat itu Argentina. Itu Falcao dulu udah ada tim-tim kayak Black Steel, BTS. Belum ada, itu masih Famos ya dulu. Belum ada. Itu pertama-tama tuh ada zaman Persija Futsal itu ya. Hitam. Ya dulu ada Persija Futsal, ada Pepindo, ada bukan Pepindo, Mastran. Mutiara hitam. Kayak gitu lah. Itu udah lama sekali. Tapi memang luar biasa sih perkembangan futsal ini, apalagi semenjak tahun-tahun sekarang ini ya. Disiarin langsung dulu, kita mah nggak siaran langsung Pak Pata, nggak ada yang nonton. Makanya perkembangan industri juga sangat lambat. Itu sih makanya kalau dibilang futsal ini banyak kurangnya, tapi kita sebenarnya banyak lebihnya juga. Sambil. Banyak lebihnya juga futsal kita ini. Jadi kalau dibilang banyak kurangnya, karena aku bilang benar semua itu harus diperbaiki, tapi lebihnya itu banyak. Nah, kalau lanjut tadi yang Mas bilang, kalau menurutku tahun depan aja orang mau juara 1 ya di futsal itu susah. Kenapa? Karena pemainnya masih di BTS. Karena gini, kontrak mereka tarik menarik lah. Nggak bisa. Kontrak sampai dulu.
Nah, ini info nggak tahu ya udah ada yang tahu apa belum. 2025 setiap tim cuma boleh punya 5 pemain timnas Indonesia. Oh, dibatasin ya? Dibatasin. Nah, disitulah baru kompetisinya jadi kelihatan lebih bersaing. Kalau sekarang menurutku nggak akan bisa bersaing. Karena jomplang. Karena even kita mau datengin asing dua-duanya terbaik pun menurutku sayang. Karena tetap pemain tuh begini ya. Bukan kita bilang pemain lain belum tentu bisa, tapi bisa. Cuman butuh effort yang nggak kecil gitu. Karena untuk melawan, makanya kalau kita kemarin lihat tim-tim lain kalau lagi lawan BTS tuh mungkin tim ini lapis satunya bisa ngelawan. Iya, lapis 2 gila masuk lapis 2 sama lapis 2 kita udah kalah. Masuk lapis 3 sama lapis 2 kalah. Nah, kemarin itu makanya waktu Pendekar bisa menang, itu kekuatan apa yang dicari itu. Itu bukan kalau dari segi siapa yang lagi prime sekarang semua dari BTS. Pendekar kemarin cuma Pendekar kan yang menang, tapi yang aku lihat di situ adalah semangat juangnya anak-anak. Berarti kan bisa effort di lapangan. Bisa kan? Betul. Mentalnya BBS, mentalnya pemain-pemain anak-anak. Ketika lawan tim gede mereka jadi buas, jadi pengen nunjukin yang terbaik. Betul. Bisa orang ngalahin BTS gitu, tapi bisa nggak sekonsisten BTS? Itu belum tentu bisa. Karena BTS pemainnya lapis 1, 2, 3 tuh sama. Kedalaman skuadnya tinggi. Jadi kalau misalnya kita bisa bagus, tapi kita nggak akan bisa panjang kan bagus. Nggak semua pemain tuh bisa 20, misalnya satu musim itu semua pertandingan bagus, nggak bisa. Even menurutku, even Ricardinho aja nggak bisa semua pertandingan bagus. Apalagi kompetisinya 2 hari berturut-turut. Apalagi kompetisinya Sabtu ke Minggu. Betul. Itu untuk pemain kalau kedalamannya nggak panjang, itu hari Minggunya kalau pemain utamanya udah main yang di atas ini kayak 60% pertandingan dia yang main, hari besoknya udah habis. Betul. Belum lagi kalau dia Jumatnya ada jalan-jalan atau apa. Nah, ini menarik nih apa yang dikatakan Pak Pata tadi. Nah, ini kan berarti kalau kita berbicara ini kan masalah sistem kompetisi. Nah, sekarang nih ada nggak sih mungkin masukan dari Pak Pata nih untuk misalnya ke federasi nih, apa harus dirombak, dirubah sistem kompetisi seperti gini? Artinya supaya setiap klub itu memang mereka mempunyai kekuatan tuh yang benar-benar penuh dalam satu pertandingan aja. Karena betul kata Pak Pata, mungkin dia mati-matian nih sekarang nih. Kayak tadi bilang, hari Sabtu ketemu BTS, mati-matian menang. Hari kedua ketemu misalnya kayak tim yang mungkin tim bawah lah. Itu tiba karena udah capek. Nah, ini kan artinya kan jadi kan buruk ya buat klub itu sendiri. Tapi menurutku gini, ini plus minus ya. Ini setuju nggak setuju ini akan jadi plus minus karena ketika tim itu seminggu cuma main sekali belum tentu semua klub setuju. Iya juga sih. Karena misalnya minggu ini kita main di Pontianak, minggu depan di Lampung, minggu depan tuh pindah-pindah mulu. Itu semua tim akan naik biayanya berkali-kali lipat. Karena dengan satu minggu itu dia main 2 pertandingan itu menghemat. Karena gue terbangin tim ke sono, tapi kita udah habis 3 match, 4 match di situ. Jadi misalnya pengeluarannya, kita misalnya selama di Pontianak kita minimal keluar 200 juta loh. Wow. Di Pontianak aja. Misalnya kita ke Pontianak, itu kita 200 juta belum tiket, hotelnya. Harus dari, apalagi kalau di sananya 2 minggu. Tapi bukan ada subsidi dari federasi. Subsidi itu kalau tuan rumah. Kalau tuan rumah aja. Tuan rumah kalau itu nggak ada subsidi tapi nggak sebanding dong dengan mungkin ada aku dengar sih ada karena subsidi. Karena setahu saya ini kayak di nggak akan sebanding. Kayak di Liga 1 pun juga setiap klub juga dapat subsidi itu. Nggak sebanding juga. Sebanding juga memang. Kita paling tidak kan dapat juga lah ya. Memang itu kedepannya mungkin harus begitu tapi kalau kita lihat kompetisinya sekarang nggak ada sponsor besarnya. Kalau kayak Liga 1 itu kan kadang ada BRI. Pernah Liga Shopee, ada Gojek, jadi ada dana gedenya yang bisa, terus ada hak siar yang gede, penonton yang gede, yang jadi bisa dispread ke tim-tim juga. Kalau di futsal menurutku masih sulit gitu loh. Kayak misalnya nih, kadang-kadang orang komplain, kenapa saya nggak dapat jadwal di MNC TV? MNC juga milih dong orang yang mau ditayangin, dia harus dapat rating kan. Betul, match yang mana. Karena kalau nggak dapat rating pasti boncos juga. Betul. Jadi dengan dia masih nayangin aja itu udah jadi nilai jual sendiri untuk futsal. Tapi kan kita ada di RCTI Plus setiap hari. Betul. Tapi ya semua itu akan jadi plus minus. Ketika kita bikin perubahan seperti tadi jadwal, kalau saya sih setuju. 1 hari sekali, tapi belum tentu semua setuju. Betul. Gitu, kecuali misalnya gini. Seminggu sekali ataupun tapi mainnya itu jangan Sabtu Minggu, misalnya 1 Rabu, 1 Sabtu. Ada jeda lah. Ada jeda. Recovery pemain. Boleh, jadi di kota yang sama. Jadi orang nggak akan terlalu capek. Ada waktu 1 hari 2 hari recovery. Betul. Kalau saya sih paling gitu. Tapi kalau diubah jadi seminggu sekali,
kompetisi kita akan lebih panjang, berat ya. Dan tim-tim akan sacrifice lebih tinggi. Nah, terus berarti Pak Pata dengan kalimat Pak Pata tadi bahwa nggak sama dengan sepak bola. Sepak bola mungkin kadang ada sponsornya BRI. Berarti dalam hal ini, kalau saya bisa menggarisbawahi ini, ya, red line-nya ini berarti marketing dari federasi nggak berjalan maksimal dong. Sehingga akhirnya tidak bisa menjual kompetisi dengan mendapatkan sponsor besar yang akhirnya bisa membantu semua klub-klub tidak terlalu berat lah dalam kompetisi per tahunnya. Itu gimana menurut Pak Pata? Kalau aku gini ya, sebelum kita tanya dulu ke federasi bisa jualan apa enggak, kita tanya dulu sama pecinta futsal. Kalian nontonin nggak sih setiap match? Kalau misalnya nonton datang apa nonton datang streaming? Aku masih sering lihat stadion pada sepi. Kecuali match-match besar, misalnya Pendekar main atau BTS Black Steel atau Cosmo lawan apa. Tapi kalau yang lain kan kadang-kadang sepi juga. Berarti kan sponsor juga mau datang tuh lihat-lihat juga. Karena aku kan usaha di bidang sosial media. Aku banyak bekerja sama brand. Brand tuh ketika datang dia lihat full apa enggak? Iya, crowdnya ya. Crowdnya. Kalau bola full enggak, Mas? Full terus. Mau Persib lawan yang atas, mau lawan Persija, mau lawan yang lain. Viking itu luar biasa, Mas. Merchandise apa aja dibeli, dan sekali matchnya Persija sama Persib itu mereka bisa ngasihin miliaran loh. Betul. Timnya. Dari hasil penonton aja. Dari hasil penonton doang, miliaran. Di futsal boro-boro karena nombok karena rumah. Jadi menurutku sebenarnya industrinya yang harus dirubah. Jadi pecinta futsalnya harus benar-benar mensupport. Jadi ketika ada turnamen atau ada misalnya Liga Pro di situ, tiket 50.000 itu kalau benar-benar kamu emang mau ikut dedikasi buat futsal ya beli 50.000 gitu. Nah, itu sih sebenarnya. Beli barang yang mereka jual. Misalnya ada merchandise, beli merchandise-nya. Ini salah satu contoh nih Pak Pata. Kemarin pada saat saya pengen nonton yang Pendekar tuh, tuan rumah, saya kan ngobrol sama Donzol. Saya tanya Donzol, "Coach, nonton nggak?" "Waduh, gue nggak bisa karena gue yang siaran di RCTI Plus. Aku mau nonton lah," gitu kan. Terus biasanya kalau di lokasi ada nggak jual tiket ya, loketnya bilang gitu kan. "Lo nggak usah, ntar gue bilangin deh sama teman-teman di sana, sama siapa, Ali Tama ya, Asep ya. Gitu. Nanti saya bilang sama mereka dia bisa dibantu masuk. Enggak, gue bilang gue mau masuk, mau bayar, gue bilang gitu. Gila, gue bilang gue mau bayar gitu. Jadi artinya kan ya itulah niatan untuk membantu niatan untuk membantu bahwa memang kita nonton menikmati. Ya jangan juga berharap masuk gratis. Kecuali kalau mungkin keluarga pemain ya oke lah ya. Tapi kalau kita penonton ya saya setuju ya kata Pak Pata tadi. Kita mau kompetisi bagus, kita harus support kompetisinya. Kayak kemarin pas tuan rumahnya Favage kan aku nonton juga, kita sama tim tuh beli semua tiketnya. Beli gitu. Walaupun tuan rumah ya, walaupun kita kadang-kadang pernah barter. Jadi misalnya tuan rumah minggu pertama dia, tuan rumah minggu kedua dia, kita pernah bisa barter tiket. Cepet-cepet ya Mas ngasih pas Mas tuan rumah kasih kita 100, kita kasih 100, jadi kita bisa kasih keluarga pemain, bisa kasih anak-anak di AHA yang mau nonton. Tapi kalau kemarin kita beli dari yang pas saya nonton di tribun, karena saya ternyata lebih sering nonton di tribun, Mas. Tadinya saya mau nonton tribun lagi, cuman karena kita waktu itu ada Pak Erik mendampingi. Tapi Pak Erik datang itu saya punya misi yang biar dia kayak bola sama basket, Mas. Basket lihat tuh Mas, sponsornya, IBL ya? Kemajuannya, benar. Iya kan? Iya. LED-nya, standar kompetisinya. Betul. Karena menurutku butuh orang-orang yang punya hobi yang gila juga untuk tadi kan gila punya klub, sekarang gila di kompetisi, Mas. Iya. Kalau gini Pak Pata, mungkin nggak sih yang namanya konsep setiap tuan rumah misalnya bikin kayak justru malah sport and entertain gitu loh. Mungkin bukan cuma sekedar penonton yang datang hanya untuk menonton pertandingan futsal, tapi dibikin juga entertain. Misalnya kayak ada musik apa segala macam, misalnya kayak gitu mendatangkan penonton yang berbeda, sehingga akhirnya juga mau nggak mau mereka juga akhirnya menikmati futsalnya juga gitu loh. Jadi mungkin setiap yang namanya tuan rumah pasti kan mereka bisa membuat konsep masing-masing. Cuman yang saya lihat sekarang ini kendalanya mungkin karena mereka harus menyesuaikan dengan waktu-waktu siaran. Betul. Iya kan? Jadi sulit. Entertainmentnya susah ya. Makanya kemarin tuh kalau aku lihat yang cukup bagus ya, ada entertainment, terus penontonnya tuh ada gemuruhnya tuh di Pontianak. Ya? Karena menurutku mereka waktu itu aku pernah lihat mereka tuh jadi kancilnya di match terakhir, jadi bisa. Kalau kita matchnya di tengah gitu nggak bisa ada entertainmentnya. Dan ini sih Mas, kita susahnya kalau ada entertainment, mungkin kalau ada penyanyinya akan budget lebih. Iya, betul. Terus standar capacity penonton gor-gor ini kan jarang yang gede-gede banget. 2.000 paling enggak ya, 3.000. Jadi kalau kita hitung-hitungan secara kalkulator, even tiketnya full aja semua, kita manggil band tuh nggak akan nutup. Nggak akan nutup. Jadi
aku bisa hitung-hitungan, mungkin cuman Pendekar kemarin tuh yang nutup kalau jadi tuan rumah. Yang ini yang di Cibubur. Sebelumnya tapi lebih nutup. Oh. Yang sebelumnya yang Pendekar Black Steel ya awal. Iya benar. Itu benar-benar full book. Kita malah profit malah. Tapi kemarin tuh bukannya sempat dengar kabar kalau yang terakhir kemarin Pendekar tuan rumah katanya sempat mau batal, nggak jadi. Mau batalnya tuh karena ini sih, karena kita tuh miskom soal kenapa jadinya lebih mahal gitu. Apa penyewaan lantai lapangan itu? Bukan lantainya, karena lantai kita lebih ke ini sih, kepanitiaannya ini kan biasanya harus melalui misalnya pesannya itu. Ditentuin. Nah, makanya itu kalau misalnya tuan rumah ya udah bebas 100% si orang ini nyari dan mengelola sendiri, tapi setelah kita lihat memang ada standarisasinya gitu kan. Ada hotel wasit, hotelnya kru, terus ada begini begitu, dan orang yang dibutuhkan ternyata banyak banget. Terus AC itu kita butuh berapa kali lipat lebih banyak karena lantainya kayak gitu. Jadi semua over, bilang ini sih nggak bakal nutup gitu, karena memang ternyata dengan kita make AFC standar itu jadi nggak nutup ya Mas. Kalau kemarin kita ada untung dikit, ini jadi nggak nutup. Kita tuh kalau jadi tuan rumah ya bisa habis 250 bisa 250 juta untuk 1 minggu. Beratin tim juga dong ya kalau jadi tuan rumah ya. Kalau memang timnya nggak bisa jualan tiket, sangat berat. Kalau kita alhamdulillah Pendekar selalu lumayan penjualannya. Bagus ya. Walaupun kemarin kita nggak ada big match. Kita nggak kebagian nih. Iya, cuman ketemunya Giga ya. Giga sama Sadakata. Itu juga poinnya nggak bagus lagi buat kita. Iya. Sebelumnya Pak Mage nggak bagus juga poinnya buat mereka. Iya benar. Karena jadi tuan rumah, nggak tahu sih. Katanya apa jadi tuan rumah yang bikin itu jadi apes ataupun ini belum semua pemain terbiasa dengan lantai yang baru. Tapi lantainya bagus memang sih. Bagus banget. Dan itu yang seperti yang di Kendaki Kadina seperti itu. Jadi nggak setiap ini langsung dilap di pel. Jarang kan kita lihat ada lap kemarin. Betul sekali. Tapi ya ini yang menarik ya, fenomena di futsal ini. Nah, sekarang kita mungkin sedikit masuk ke. Tapi sorry Mas, tadi itu mestinya yang masalah karpet itu mestinya negara yang bayarin. Jangan klub yang ditanggung. Harusnya. Karena kalau di Thailand semua tim itu sudah negaranya bikinin stadionnya, bikin ininya gitu. Jadi tim itu akan terlalu sacrifice. Betul. Padahal kan dengan adanya tim-tim yang ngebakar-bakar duit ini, bikin pelatih timnas jadi enak, semua pemain udah siap. Iya. Milih siapa aja sekarang, golnya jelas lah. Golnya jelas. Iya. Dari klub ini ada 3. Semua tim punya pemain berbakat, pemain muda growing gara-gara liganya. Masa negaranya mestinya harus support. Makanya kalau one day aku bisa ngobrol lagi sama Menpora, aku akan selalu ngomong ini gitu. Kapan Mas futsal tuh dibantu ya. Makanya aku juga kemarin ketemu Pak Erik, beliau bilang nanti kita akan ngajak kita ngobrol gitu untuk terkait itu futsal. Pak Pata bisa ajak dia ke futsal gimana tuh kemarin itu? Kok tiba-tiba mau Pak Erik nongol? Padahal kan sebenarnya menurut saya nih harusnya mengundang federasi loh, bukan Pak Pata. Karena apa? Ketika pada saat Kongres KLB itu sudah terpilih Pak Erick Thohir, itu kan futsal udah berjalan kompetisinya. Nah, harusnya menurut saya sebagai organisasi dari Federasi Indonesia nih, harusnya dari federasi mengundang ketika mungkin ada siapapun tuan rumahnya pada saat penyelenggaraan Liga Pro, harusnya udah mengundang Pak Erick Thohir untuk hadir untuk melihat futsal. Tapi ini justru inisiatif dari Pak Pata yang mengundang dia. Ini luar biasa. Dan di situ Pak Pata bukannya, kalau menurut saya nih, tentunya pasti federasi tercoreng. Menurut saya pribadi ya. Karena kenapa kok jadi Pak Pata yang berinisiatif gitu loh, bukan federasi. Tapi ini luar biasa. Karena ya jelas yang kita dengar juga pada saat itu ada perbincangan Pak Pata dengan Pak Erick Thohir, dan itu tersebar di media massa banyak yang mengatakan bahwa PSSI dengan futsal harus kompak ya, seperti itu ya. Itu gimana Pak Pata bisa undang Pak Erick Thohir? Aku WhatsApp beliau, aku WhatsApp, terus teleponan, Pak, ini pertama kali selama aku dengar seumur hidup belum pernah ada ketua umum PSSI yang main ke futsal. Gitu, jadi selama yang aku dengar. Nggak tahu kalau koreksi kalau aku salah. Jadi waktu aku ajak Pak Erik, kapan, langsung nelfon segala macam, sangat terbuka sekali. Dan waktu beliau nonton futsal tuh first impressionnya bagus loh. Katanya ternyata futsal tuh seenak ini, fanatik ini, riuh ini, dan katanya even basket aja nggak serame ini loh, orang sampai dia ngomong gitu ya. Nyanyi. Maksudnya grassroots-nya futsal ini tinggi loh.
Grassroots-nya kita lebih tinggi loh. Jadi kalau aku tanya perdamaian atau apa, aku nggak pernah tahu masalahnya apa. Tapi kemungkinan kalau saya tahu banget tuh Pak. Tahu ya? Tahu banget ya Pak. Karena saya nggak terlalu tahu, makanya malah aku yang nanya gitu. Jadi aku nanya ke sini, ke kanan, ke kiri, dapat penyelesaiannya. Insya Allah dalam waktu dekat semuanya baik-baik aja dan semua kembali bersama. Karena itu yang dibutuhkan. Tapi kadang gini, beberapa orang itu kadang terbagi dua loh. Ada yang mau Federasi Futsal sama PSSI ini baik-baik aja. Tapi ternyata banyak juga pecinta futsal yang nggak mau Federasi Futsal ini sama PSSI. Bukan dari federasinya ya, dari publik loh. Karena orang ngerasa ketika futsal berdiri sendiri bisa maju gitu. Siapa tahu ntar pas bergabung nanti takutnya gimana. Nah, jadi semua masalah itu ada dua sisi. Jadi ketika dua sisi ini aku lihat, aku akan mencari ininya yang terbaik gitu kan. Formulanya gitu. Memangnya dilema ya. Dilema. Ketakutan publik itu tetap ada. Bener, dukung kiri salah, dukung kanan salah loh. Iya, jadi kalau menurut mungkin ini sedikit masukan buat Pak Pata juga ya. Dulu saya pernah juga masuk dalam kepengurusan PSSI sebagai anggota komite futsal. Dulu itu yang saya tahu tuh memang di PSSI dulu itu memang futsal nggak kepegang sama sekali. Akhirnya dilepas lah itu. Dilepas dan akhirnya Pak Haritano yang terpilih kan. Nah memang sebenarnya memang nggak boleh namanya federasi di bawah federasi. Misalnya pun mungkin terpisah yang namanya futsal, dia nggak boleh mengatasnamakan federasi. Karena apa? Yang namanya induk organisasi cukup PSSI lah sebagai federasi. Nah dulu itu ada namanya di futsal itu departemen futsal, gitu kan. Nah akhirnya dirubah menjadi federasi. Nah inilah mungkin menjadi dilema buat PSSI karena tidak boleh terjadi di dunia manapun yang namanya futsal itu tidak ada yang namanya federasi. Kita boleh bicara yang namanya di negara manapun juga mereka punya futsal itu namanya nggak federasi. Apa futsal Brazil gitulah, tapi nggak berbentuk federasi. Tetap boleh terpisah, tapi jangan menamakannya federasi. Nah ini mungkin dulu. Nah sekarang ini saya setuju kalau misalnya para penonton publik takut nanti kalau diambil balik nggak diurusin juga. Sama aja. Sekarang udah bagus, udah ada siaran langsung segala macam, udah makin meriah. Nah memang ketakutan tuh pasti ada. Nah sekarang kan Pak Pata juga tahu, udah diumumkan oleh Pak Erick Thohir susunan kabinetnya, ada komite futsal, Pak Hasnur, pemilik klub Barito Putra. Nah itu banyak itu yang namanya netizen udah ngomong, jangan sampai diambilin segala macam, klubnya aja di sana aja urutan bawah segala macam, nggak pernah ngurus futsal. Nah ini ketakutan orang udah terlihat. Tapi kalau menurut saya mungkin begini, dengan ada komite ini justru malah ini menjadi jembatan seharusnya. Jembatan antara PSSI dengan federasi untuk menjalin hubungan yang baik. Di zamannya Pak Iwan Bule, ini jajaran komitenya nggak pernah disebut siapa komite futsal. Zamannya Pak Iwan Bule, di zamannya Pak Erick Thohir sekarang ada. Nah, menurut saya ini sangat bagus sebenarnya dengan adanya komite ini supaya kepanjangan tangan PSSI ini bisa mengurus bersama-sama dengan federasi. Kalau memang mau jalan yang terbaik. Tapi kalau misalnya egonya sama-sama tinggi, nggak bakal bisa terjadi juga. Kecuali mungkin orang-orang kayak Pak Pata yang punya insight bagus, karena Pak Pata juga ada di federasi, yang bisa mungkin menjembatani juga. Nah harapan orang banyak ke Pak Pata sebenarnya. Benar. Bukan saya ngomong gini ya. Terlalu saya dengan gebrakan pertama Jeboa Ricardino itu saya udah respect yang sangat luar biasa. Saya berkali-kali di sini dalam Turun dengan Donso juga kita memuji. Karena apa? Memang inilah industri yang kita harapin. Industri yang kita harapin ini dimulai dengan Pak Pata membawa pemain-pemain top, akhirnya sekarang semua klub berani. Ya walaupun mungkin nggak sekaliber Ricardino, tapi paling tidak lihat sekarang ada Galo, ada Diego Gunho, Daniel Alves juga yang di Kancil. Ya kan semua kualitasnya bagus-bagus. Ya kan? Terus ada Shooterman ya yang ada di Unggul, ada Teran, ada ya Sutaran juga. Ini menurut saya ini ya situ yang mulai, Pak Pata yang mulai. Amin. Jadi makanya jangan stop Pak Pata. Ya, iya dong, jangan stop dong. Jangan stop. Saya cuma bisa untuk berharap bahwa Pak Pata terus melanjutkan. Makanya kalau aku tadi lihat Mas sama anak-anak Perbanas ini terus banyak tahu dari Perbanas ini banyak lolos. Aku pengen banyak fokus ke pembinaan. Pemain muda sih. Aku rencana gimana caranya aku malah nantangin tim manajemen, kalau bisa tim pelatih gitu ya. Gimana musim depan pemain kita itu, pemain seniornya cuma maksimal 10 saya bilang. Yang lain semua pemain muda, bisa nggak saya bilang. Kalau sekarang kan enggak. Kalau di Indonesia ini Ricardinho aja pas datang itu bilang kenapa pemain Indonesia itu klub-klubnya kebanyakan orangnya, jadi latihannya nggak maksimal. Jadi kalau di sana itu 15 orang itu udah fix
Itu aja. Nggak 15 pick. Jadi kalau udah ada U20-nya udah di dalam 15. Oh, kalau jadi nggak terpisah. Nggak terpisah. Oh, okay. Kalau kita kan bareng. Bareng. Ya, terpisah. Jadi 15 ada, U20-nya ada 3 4 lagi, terus 19. Yeah. Jadi 18 gitu ya. Jadi kalau misalnya aku malah mau nantangin lagi, bisa nggak senior 10 tapi 10-10-nya udah yang top-top nih, yang gacor semua nih. Yang gacor. Udah pernah ada pengalaman timnasnya lah. Yeah. 5-nya pemain muda. Jadi dari 5 ini dibangun untuk timnas masa depan. Jadi mereka dibiarin main bersama terus. Iya, setuju. Kayak tim-tim, pernah tahu timnya Benfica Sporting, Lisbon. Itu dari Zikilio tuh sama temen-temennya, terus anak-anak Benfica sekarang, itu mereka dari umur dari muda, dari di akademi bersama sampai terus. Mereka itu bersama terus. Jadi kalau main tuh udah nggak harus kasih tahu lagi lu kesini nggak usah. Chemistry udah dapat. Gue setuju banget tuh Pak Pata. Jadi gini ya, kalau menurut pandangan saya gini, yang namanya sepak bola ada namanya Elite Pro Academy. Iya. Dan mereka juga ada kompetisi resminya di tingkat usia seperti itu. Sehingga akhirnya kita lihat kayak sekarang di Persija lah, ada yang namanya siapa Ginanjar, ada Niko Afrianto yang juga banyak masuk ke tim nasional U20 di bawah Sintayong. Artinya apa? Pembinaan dari usia muda itu memang sangat itu menjadi satu aset yang bagus untuk klub ke depannya. Nah, kalau sekarang ini buat Pak Pata sendiri, pembinaan di Akademi Pendekar sendiri berjalan apa tidak? Kita sih masih belum yang seserius ini sih. Karena kan kita juga lapangannya masih pakai, kadang lapangan di base camp, kadang di My Futsal gitu ya. Tapi kalau yang kita lihat memang itulah kenapa saya bilang pengen bikin lapangan sendiri, karena bisa sebebas itu. Jadi kita nggak harus ngebebanin yang karena kan lapangan segala macam itu kan problem juga loh. Dengan kita punya jatah jam. Betul. Terus jauhnya atau jauhnya jarak juga. Kalau mau lebih keren lagi ya bikin akademi futsal tuh pesantren. Oh, jadi mereka memang stay di situ. Jadi emang nginep di mes gitu loh. Kayak pesantren. Iya, betul. Jadi bikin mereka latihan futsal, mereka ada mes kayak pemain pro. Kenapa nggak bikin Pak Pata? Ya makanya harus punya lapangan sendiri. Bikin lah. Ya ini Rusun. Makanya aku bilang tadi sama Mas, kalau ada yang sama-sama mau merger, karena aku nggak mau 100% dananya cuma di klub aja, tapi kita bikin fasilitas. Karena kalau kita mau jadi tim hebat di kedepannya, fasilitas harus dibagusin. Kita jor-joran sama tim juga, kalau kita fasilitasnya udah bagus-bagus ya. Iya, percuma aja gitu. Ini berkaitan dengan yang U20 tadi Pak Pata. Kalau Pak Pata bilang kan berharap kan memang dari daftar 15 pemain yang ada misalnya ini seperti di luar negeri itu 5 itu pemain yang junior udah termasuk di 15. Udah termasuk. Nah, tapi kan kalau kita sekarang kompetisi di Indonesia nih, setiap klub wajib ada U20, Pak Pata. Iya. Tapi rata-rata klub-klub ini nggak terlalu berani banyak memainkan dikasih pemain. Kadang-kadang cuma masuk, nendang sekali, tarik keluar lagi Pak Pata. Artinya mereka akhirnya nggak punya dapat kesempatan experience. Nah, itu menurut Pak Pata gimana? Kalau menurutku, kalau experience di pertandingan mungkin enggak, tapi experience di latihan pasti banyak. Karena dia, tapi pemain butuh kompetisi. Betul, butuh. Karena gini, jadi ada dua sisi. Karena ketika di lapangan, semua pelatih kan tegang. Dengan pressure segitu, dikasih ke anak muda. Ya memang menurutku peraturan kayak gitu akan agak susah. Tapi yang terjadi sih, kemarin sih ada beberapa pemain kita yang bisa keep up ya. Kayak kalau di Pendekar tuh agak match time-nya agak banyak tuh. Kita punya kipernya kita pernah agak banyak tuh Alvin. Terus sekarang kita punya Arya juga. Arya kan yang dari yang futsal. Futsal bagus itu. Juga dia. Talent Hunt. Itu kita yang pilih tuh Pak Pata. Iya. Saya yang pilih dari Sukabumi. Bagus juga dia Arya, Alvin. Pertama nih Pak Pata, saya potong sorry. Pertama itu pada saat saya memberikan rekomendasi kepada Alvaro, itu justru malah si Arya nggak masuk hitungan. Dia malah ngelihat itu yang ada namanya sekarang, dia mainnya di Pelindo sekarang. Saya lupa namanya siapa, pokoknya anaknya kembar tuh. Nah dia milih itu. Terus sama yang ada yang pivot yang namanya Teddy yang dari Medan. Tapi ternyata kok justru malah Arya yang stay. Saya bilang kan, berarti Alvaro kan bener kan? Saya bilang Arya bagus, saya bilang itu. Iya. Bagus kan Arya? Arya bagus, karena menurutku badannya, instingnya bagus. Terus kita ada juga saya lihat yang kemarin juara sama Pendekar Academy, Zidane. Sekarang main di halus. Juga masuk bagus, line up terus. Terus ada Emen bagus juga. RD kemarin best player juga. Dapat match time juga. Kalau di Betis ada Israr. Saya lihat Israr tuh bagus. Saya tuh suka juga tuh sama dia tuh. Maksudnya dia bisa main di first line up loh. Kemarin dia punya mentalnya bagus. Jadi menurutku kita punya banyak. Cuman memang
emang susah tuh karena aku ngeliat di lapangan, iya sih ketika waktu futsal itu cuma 20 menit di satu babak. Terus kadang-kadang kondisinya terlalu tertekan. Betul. Kecuali memang kita bisa pilih pemain yang udah ready to serve ya. Karena di Indonesia gini, aku pernah diomongin sama pelatih luar negeri ya yang udah ngeriset Indonesia. Dia bilang semua pemain lokal Indonesia tuh hampir kalau yang terbaik pun hampir semua itu mirip sebenarnya. Mirip apa nih? Cara mainnya? Bukan hampir semua itu kemampuannya levelnya nggak jauh-jauh. Oh, selevel lah ya. Selevel nggak jauh-jauh. Yang menentukan dia bagus atau enggak itu katanya bisa jadi mental doang. Mental. Karena kalau skill semua mirip katanya. Oke. Karena saya bisa milih pemain Indonesia itu hampir semua bagus katanya. Yang susah itu mental kata dia. Mental. Makanya pemain muda kita juga masih deg-degannya di mental. Kalau ditanya bagus, giliran nggak ada penonton, giliran main kayak gini, mungkin tim utama bisa kalah. Iya, betul. Tapi giliran kalau udah ada nonton, ada lampu, ada TV, ada pressure, mental dong. Mental. Even kayak siapa ya? Aku pernah lihat pemain-pemain yang udah main di timnas, giliran dia main di latihan, kayaknya kalah aja nih sama pemain lain. Kayak BBS lah, pas lawan BTS. Di situ kan mentalnya naik. Karena dia punya pengalaman. Dia punya kayak ya pemain lain yang berpengalaman kayak Ricardinho di match-match besar keluar semua. Even pemain-pemain yang udah misalnya perutnya naik aja, kalau dia mentalnya udah tinggi pasti semua keluar. Even kayak Mas Benar juga sama. Anak-anak muda kira misalnya ada final mau ngambil penalti atau ngambil tendangan-tendangan khusus, itu udah mental. Yang dua atau penalti kedua pure mental, gila latihan lu bisa gol terus sekali gitu. Bener, setuju saya. Final mental tuh nada. Tapi kalau di Pendekar sendiri ada nggak sih treatment untuk melatih mental para pemainnya? Kalau itu sih menurutku psikologis plus mental itu akan lahir dari kesiapan dirinya. Kalau saya lihat dari Ricardinho ya, mental itu bisa lahir ketika kesiapan dirinya. Ketika kamu ngerasa diri kamu itu lebih siap dari orang lain, gak ada mental yang bisa ngegoyain kamu. Karena percaya dirinya terlalu luar biasa. Coba lihat Ibrahimovic, Ronaldo, kelihatannya sombong kan? Saya yang terbaik. Ketika saya di lapangan nggak ada yang bisa menyaingi saya. Orang bilang, oh sombong, nggak bisa dibilang sombong karena itu percaya dirinya terlalu tinggi. Karena pas latihan dia ngerasa dia udah latihan lebih banyak dari orang lain. Makanya waktu Ricardinho bilang, kenapa Michael Jordan, kenapa Kobe Bryant semua, saya udah pernah bilang di podcast itu dia orang latihannya pagi sama sore, dia pagi, siang, sore, malam. Jadi siangnya dia nambah nge-gym, sorenya HP, malamnya dia menambahan ilmu taktikal kah, belajar kah, dia improve dirinya. Tapi sampai gitu ya, sampai insight mereka tuh begitu. Jadi kalau kita ngomong sama orang-orang gitu, wah gila ya. Aku pernah ngomong main basket dari luar negeri tuh, dia bilang, I'll do this every day katanya. Jadi misalnya dia mau masuk kayak gini, lemparnya kayak gini sambil muter, dia bikin itu 100 kali. Itu jadi dari baru tekniknya kayak Ricardinho. Dia bilang kenapa orang bisa nendang ke situ terus katanya. Soalnya saya udah latihan 500 kali per hari bisa nendang ke situ misalnya. Waktu di Portugal. Jadi kan sekarang saya nggak perlu lihat, saya udah tahu kalau saya nendang dia bakal ke situ, yang dia suka nendang dari jauh. Iya. Tahu kan berapa kali kena kiper jauh di mana Medan kena. Itu memang pas lawan Giga kena. Instingnya emang gila tuh orang. Bukan main power play loh itu. Iya, masih normal dan kipernya ada. Kiper agak naik tuh makanya karena itu dia latihan ternyata beratus-ratus kali, ribuan kali. Namanya juga pemain terbaik dunia, Mas. Tapi kan kalau pemain biasa mentalnya nanti gua kesono masuk gak ya? Iya, benar. Ketika mentalnya udah yakin ya. Iya. Kayak kemarin saya pernah lihat tapi Ricardinho di belakang, itu dia orang terakhir. Tapi ngomongin Evan, waktu lawan Blaisdell. Itu kan kalau mentalnya nggak gede, ya Allah bro, itu tinggal di belakang lu kiper. Ini orang terakhirnya ada Evan. Kecolong selesai. Tapi dia udah tahu. PD-nya itu bro. Nah mental itu dapatnya dari mana? Ya itu kesiapan dirinya, membiasakan dia melawan tim-tim besar, terus dan itu nggak gampang. Bener, nggak gampang. Jam terbang experience. Tapi yang luar biasa sih, gue juga ngeliat tuh kalau pada saat Ricardinho main ya, itu ngeliat permainan yang namanya Pendekar tuh bener-bener beda banget, sangat beda. Apa dia mengontrol, dia bisa mengatur ritme. Even dia lagi gak di lapangan aja dia bisa motivasi orang yang ada di bench. Nah, gue pernah melihat pas yang pertama kali sama BW ya. Pada saat saya ngeliat itu sempat juga jadi komentator juga. Pada saat briefing itu, bukan briefing ya, pada saat time out. BW ngasih ini tactical booknya itu, tapi dia yang banyak mengarahkan juga, membantu
karena experience dia dan hasilnya luar biasa. Gue bilang gini, nih gila memang. Artinya memang pembelian yang tepat karena banyak orang bilang Ricardinho udah tua. Tapi saya bilang enggak. Tua oke. Di futsal tua masih tetap bisa dipakai pengalamannya. Kecepatan berkurang oke, tapi insting tidak berkurang. Kecerdasan tidak berkurang dan ini Ricardinho itu luar biasa sekali. Kalau menurut saya apa yang dilakukan Ricardinho buat Pendekar itu luar biasa. Itu another, ya, nggak ada effort yang lain menurut saya nggak ada. Dia sempat sama siapa? Amaneto ya? Amaneto. Sempat Amaneto kan? Amaneto. Tapi kalau saya lihat yang namanya konsistensi permainan tetap Ricardinho. Betul. Kalau itu sih nggak akan ada yang bisa menyamai ya. Sampai kapanpun kita dapat pemain asing manapun nggak akan ada yang punya leadership, pinter, betul, latihan, contoh sekomplit dia sih. Karena waktu aku lihat dia, waktu dia ngasih tahu cara main, misalnya dia lagi pelatih habis ngasih tahu, dia ngasih tahu juga. Even pelatih pun tahu levelnya dia di atas. Iya. Karena bukan merasa direndahkan juga. Bukan direndahkan, nggak ada pelatih kalau Ricardinho lagi ngatur. Iya benar. Karena dia di bener-bener di ruang ganti aja dia motivasi yang baik gitu. Karena dia di cara ngomongnya dia itu jarang loh pemain punya sekomplit itu loh, kaptennya dia. Tapi Ricardinho respect ke pelatih luar biasa juga. Luar biasa juga. Oh, oke. Walaupun ribut juga sama pelatih. Ada lah ya, mungkin berselisih pendapat. Benar, karena dia ngerasa kan ya normal sih ya kalau pemain kayak sekelas Ricardinho ngerasa kalau pelatih itu misalnya sok lebih pinter dari dia, dia akan ada ngerasanya. Karena dia udah achieve segalanya dong. Betul. Kayak even di Real Madrid aja ya waktu yang ngelatih Carlo Ancelotti, tapi di ruang gantinya orang udah bilang tapi semua akan dengar apa yang disuruh Modric sama Toni Kroos. Karena mereka dari leader di lapangan. Even Carlo Ancelotti aja suka panggil Modric atau Kroos, siapa ya pemain yang harus kita ganti gitu loh. Even kayak waktu lagi lawan Manchester City, lawan PSG di final, di semifinal gitu. Dia ada kisahnya tuh yang Ancelotti nanya pemainnya. Ada Modric, ada Kroos, ada Marcelo. Bertukar pikiran lah. Mereka bertukar pikiran karena pemain-pemain kayak gitu punya pengalaman yang nggak dipunyain bahkan pelatih. Betul. Karena mereka feeling pemain beda. Dia udah juara 5 kali Liga Champions. Betul. Modric udah ngebawa Kroasia sampai ke final Piala Dunia. Pasti dia punya thinking yang berbeda. Yang berbeda. Makanya Zidane sukses bawa 3 kali Madrid, dia punya ada pemain yang dia terbentuk untuk pemain, tapi ada pemain yang dia diberikan kecerdasan, bisa read the game, read mental lawan. Iya benar. Read itu. Itu Ricardinho tuh. Itu Ricardinho. Kalau dia lagi di masa mudanya yang dulu di Indonesia itu habis digocek semua. Kalau misalnya nih di tim Pendekar sendiri, orang Indonesianya, siapa yang sangat berpengaruh untuk tim Pendekar? BBS, Subban betul, karena mereka punya mental dan leadership yang bagus banget buat tim. Subban itu menurutku punya mental yang bagus juga karena dia punya dia sama Ricardinho itu bisa jadi translator juga. Dan Subban itu punya kepimpinan juga lapangan. Makanya dia salah satu deretan kapten di kita. Ada Fandi Permana. Fandi Permana tuh gitu-gitu dia punya jiwa pimpinan juga bagus. Pemain lokal sebenarnya beberapa banyak. Ya pemain-pemain itu sih yang saya sebut-sebut tadi, mereka punya punya leadership yang lebih gitu ya. Berarti Subban itu pemilihan yang nggak sia-sia dari BTS. Karena memang di BTS juga dia terlalu numpuk main pivot ya. Iya, karena kalau di sana emang pivotnya siapa aja numpuk. Betul. Tapi saya selalu apresiasi apa yang dilakukan oleh BTS sama Mas Dimas untuk futsal Indonesia. Saya selalu apresiasi. Cuma memang susah kita menyainginya kalau pemainnya sebanyak itu gitu kan. Karena memang sebagus apapun, kembali lagi sebagus apapun pemain asing yang datang, kalau lokalnya nggak bisa mendukung. Makanya itu aku sempat respect banget sama Coach Hami. Ya, Coach Hami itu bisa pernah juara, bahkan BTS itu susah juara gara-gara Coach Hami gitu. Gara-gara Black Steel. Nah, menurutku cuman Black Steel yang bisa ngalahin dominasinya PTS. Karena menurutku dia bukan hanya pelatih yang bisa nyari pemain bagus, tapi sih membentuk pemain bagus. Ini penting loh. Dari nothing jadi something ya. Bener, makanya aku kalau ditanya pelatih timnas Indonesia selanjutnya siapa yang bagusnya, aku selalu nyalain salah satunya Coach Hami. Dari 3 misalnya aku nyalain aku suka Pulpis. Karena aku yakin kalau dia sama Pulpis kita bisa masuk Piala Dunia. Aku yakin. Karena Pulpis itu gurunya Coach Hami, plus Pulpis ini aku udah nanya ke banyak orang pecinta futsal di dunia, Pulpis itu diakui. Satu lagi Yansuke bagus juga itu. One day
Semoga dia ke Pendekar. Karena aku udah catat juga. Tapi kita harus tunggu kontraknya, dia masih kontrak di sana. Berarti kalau misalnya Kensuke yang dibawa, ini kayaknya rumor-rumornya, makanya kan tadi bilang pemain yang di liga-liga Jepang aja juga udah nontonin Pendekar main. Bisa pemainnya Pendekar nih, pemain Jepang nih, Jadi ini yang menarik ya. Paling tidak memang ya Papa ini kan pasti kan juga mengikuti perkembangan futsal di luar ya. Ikuti. Melihat bagaimana mungkin yang bisa nanti akan dibawa. Tapi kalau untuk rumor-rumor timnas, bukannya kencangan dari itu HS yang dari BTS. Hector bagus juga. Ya. Bagus. Cuman kalau aku karena Hector Suto tuh bagus. Bisa yang lihat pertandingan BTS tuh sekarang punya permainan terbaik. Pilih pemain asing juga bagus. Cuman kalau Coach Hame ini kenapa aku kemarin tuh agak favorit karena dia bukan dari semuanya pemain timnas gitu loh, Mas. Iya, dia kan jadi pemain bagus. Dia yang bentuk tuh ada. Iya. Dia pemain timnasnya mungkin sana cuma 5 kan, 4 atau 5. Iya, ada Bagir, ada Aca, Evan, terus Sani, Brenik. Ada 5 kan. 5. Memang abis timnas paling banyak kedua kan Black Steel juga kan. Nomor 1 BTS, nomor 2 Black Steel. Nah, nomor 3-nya nih jarang dia timnas. Paling Kancil. Kan berarti terbukti kan hierarki klasemen di Indonesia itu mana yang pemain timnasnya paling banyak itu pasti paling atas. Yeah. Jadi kalau kita bisa ngelawan itu berarti kalau ada yang bisa ngelawan hierarki itu berarti pelatihnya bagus. Atau diacungin juga karena dia pemain timnasnya kalau di Pendekar kan Subhan pemain timnas tapi nggak ikut yang AFC kemarin, ya kan? PBS udah di masa dia mungkin pelatihnya lagi nggak kasih kepercayaan, tapi menurut saya dia punya masih bisa kualitas luar biasa. Terus kalau kemarin kita dapat kesempatan Rian. Sama Pandega ya kan? Tapi kalau masih di MNC itu belum termasuk di timnas yang katanya nanti musim depan itu di 2025 katanya cuma ada 30 pemain yang nggak boleh berada satu tim lebih dari 5. Jadi yang ikutnya berarti kan udah di turnamen AFF atau AFC doang. Iya, benar. Gitu. Jadi antara dua ini doang, kalau yang lain itulah makanya kalau coach jadi pelatih juga kalau tiba-tiba Perbanas bisa atau misalnya coach V ada ngelatih juga nanti tim pro. Kalau tim pro terakhir saya cuma megang Electric Talents ya. Sampai saat ini memang belum lagi. Emang nggak mau ya? Bukan nggak mau juga sih, Pak Bata. Saya tuh kan orangnya bukan tipikal orang yang mungkin yang mau ngirim CV kemana-mana gitu, enggak lah. Ya ada yang mau, ya welcome. Kalaupun enggak, ya saya dengan apa yang saya lakukan sekarang ya senang aja. Karena membina anak muda kayak Perbanas dan juga senang ketika mereka juga akhirnya dapatkan proses yang mereka lakukan akhirnya main di tim-tim Liga Pro. Itu buat saya itu satu kebanggaan ya. Bahkan di tim Black Steel pun juga tuh beberapa pemain juga anak Perbanas sebenarnya. Kayak si Marcel Ireu yang juga main di BTS. Terus Runtu Boy pun juga terdaftar di Perbanas sebenarnya. Oh, jadi mereka kuliahnya situ semua ya? Iya. Sama Tax ya? Ada Tax juga banyak juga pemain. Kalau Tax nggak salah si Dax itu siapa ya? Dewa Rizky. Kalau BP kalau nggak salah sini. Siapa yang lagi cedera? Ais kalau nggak salah BP. BP atau ini saya lupa deh. Nah, jadi memang banyak anak-anak mahasiswa ini yang akhirnya sekarang banyak main di Liga Pro. Begitu, Pak Pata. Jadi memang menarik ya kalau kita berbicara masalah futsal ini, Pak. Udah nggak terasa, Pak Pata. Udah mau jam 10. Ngeri ngomong apa Pak Pata. Saya kalau ngomong bisa berjam-jam. Saya kalau ngomong futsal tuh benar-benar bisa lama banget, Mas. Karena even off cam aja aku ngomong sama siapa? Donzol sama siapa. Aku emang suka punya temen ngobrol futsal. Sharing ya. Seneng aja gitu ngobrolin apa, taktikal apa, seneng aja. Nah, ini harapan saya mungkin mau nanya harapan Pak Pata nanti di musim yang akan datang deh. Untuk Pendekar sendiri dan juga untuk kompetisi yang dilaksanakan oleh federasi. Oke, kalau untuk Pendekar memang kita akan punya mimpi yang baru. Tapi kita akan kan kita masih ada tiga pertandingan lagi nih ya. Kita baru menentukan semuanya nanti after 3 pertandingan ini. Evaluasinya kayak gimana dan lain-lain. Tapi kita musim depan mau lebih baik karena di 2 musim kemarin udah cukup kita buat brandingnya. Kalau bisa musim depan kita udah start, udah nyari prestasi. Aku udah pernah ngomong di tengah musim lalu. Tengah musim ini. Aku udah posting bangga banget sama Pendekar yang sekarang. Kita bisa growth di sosial media juga gede banget. Di YouTube kita juga viewersnya bahkan ngalahin view-viewnya Federasi Futsal dan bahkan futsal dunia. Bahkan kalau kita Barcelona Futsal, Inter Movistar itu view-nya kalah semua sama Pendekar gitu ya.
Jadi kita bisa mendominasi futsal dunia gitu. Emang hebat ya, dari segala macam entertainnya juga. Iya. Semua setiap latihan juga dimasukin ke YouTube ya? Nggak semua sih, nggak tapi semua ya? sometimes kita masukin. Tapi kita lihat view-nya ada 600.000, sejuta, 1,2. Bahkan kita itu sempat waktu awal-awal pendekar baru jadi YouTube-nya, YouTube kita tuh sampai di ban. Kenapa? Karena kena copyright, view-nya lebih banyak dari akunnya federasi. Jadi kena ban, kena copyright, walaupun aku udah urus gitu. Akun federasi, kok ini kena copyright? Karena ternyata di match aja kita terlalu tinggi engagement-nya. Gitu, jadi kita di YouTube tinggi, waktu itu di IG. Terus dengan ada Ricardinho ini tambah di TikTok berjuta-juta kan viewersnya. Iya, luar biasa. Jadi secara branding kita alhamdulillah udah bagus sekarang. Secara branding, secara income juga dong berarti? Income oke. Tapi nggak akan bisa tetap karena kita pengeluaran termasuk terbesar. Mungkin menurutku sekarang di 2 musim ini kita pengeluaran terbesar di futsal Indonesia. Gitu ya? Karena kita ada pemain asingnya top dunia. Tapi gini nggak Pak Fata, memungkinkan nggak sih dari entertainment semua yang ada di misalnya YouTube, TikToknya pendekar sendiri itu bisa menghidupi klub pendekar dari penghasilan itu? Mau futsal, mau bola menurutku nggak ada yang 100% semua orang bisa nutupin gitu, nggak akan bisa. Karena gini, kalau mau nutup semuanya, kebanyakan kan kalau kita ngomong aja olahraga itu valuation game. Valuation game. Kecuali e-sport ya. E-sport tuh kemungkinan gak rugi dan untung bisa banget. Karena pemainnya cuma 6 orang dan gak ada cedera kaki, ankle, lutut, gak ada. Tangan doang. Paling 5 orang doang. Iya. Main cadangan 2 udah cukup. Iya. Jadi tuh 7 orang doang tim. Kalau futsal kan kita harus ada pelatih ini itu pemain aja kita sekali berangkat luar kota 30 orang, 30 tiket pesawat, kamarnya berapa ya kan. Kalau e-sport kan semua online, kita nggak ada tiket pesawat, nggak ada keluar kota gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi Bang bilang income alhamdulillah kita ada. Mungkin kita termasuk income yang paling gede, tapi kita pengeluarannya sekarang terbesar itu jadi problem. Jadi nggak sebanding ya? Nggak akan sebanding. Jadi mungkin aku bisa lihat sih, kemarin aku lihat di link brand di tim-tim futsal lain, pendekar termasuk yang terbesar. Terbesar kita. Mungkin bisa jadi kita 2 besar atau bahkan yang nomor 1 karena aku ada tim yang aku nggak tahu detail intinya. Tapi kalau kita lihat pengeluaran kita bisa jadi pengeluaran terbesar. Karena kemarin aku udah nanya-nanya juga tim-tim sebelah, nggak ada yang sebesar kita pengeluarannya. Sangat gede kita. Nah makanya yang musim depan ini kita bukan pengeluaran yang gede, tapi kedalaman skuadnya mau gede. Gitu. Jadi intinya kan kedalaman skuad. Tadi kan hasil perbincangan kita, kalau tim mau bagus, kedalaman skuad kita harus bagus. Jadi saya harap di musim depan kita bisa bikin kedalaman skuad yang lebih baik. Terus kita pengen punya yang tadi saya bilang, semoga nanti kita punya training ground sendiri, mes sendiri, kita punya kayak kampung pendekar yang bisa nge-build anak-anak muda juga di situ gitu. Jadi bikin pembinaan juga gitu. Jadi pelan-pelan lah, semoga saya masih ada rezekinya karena saya sekarang kan harus kerja di luar, saya harus buat ngebiayain pendekar gitu. Saya kerja banting tulang, saya mau di TV, bikin lagu, bikin apapun itu hasilnya saya salah satunya buat pendekar gitu. Jadi yang saya ngerasa pendekar ini udah kayak anak saya. Jadi anak-anak di pendekar udah kayak anak saya juga yang harus saya biayain setiap bulan. Dan itu menurutku kalau sama istriku kok saya nggak mau ngeluarin duit segini banget ya. Jiwa sosialnya luar biasa. Kalau kan nggak mungkin kalau dulu aku nggak pernah, dulu waktu aku cuma mimpi jadi pemain pro. Sekarang aku harus ngidupin 1 miliar 1 bulan untuk tim pro, untuk tim profesional gitu. Jadi aku harus cari duit gitu. Itu yang menurutku mimpi jadi nyata, tapi aku punya dikasih Tuhan tanggung jawab juga. Mungkin nggak sih jadi manajer timnas? Memungkinkan nggak? Mungkin, tapi kan aku orangnya nggak enakan sama orang. Aku orangnya nggak enakan, tapi gitu ya. Menurutku Mas Dimas sudah melakukan yang terbaik. Tapi kalau tiba-tiba one day Mas Dimas, Pak Sekjen, Bang, Mas Atta, ayo jadi manajer timnas, insya Allah. Amin. Saya siap untuk merah putih. Amin. Top ya. Garuda. Pokoknya kita doakan yang terbaik deh buat Bang Atta. Mudah-mudahan nanti ke depannya apa yang menjadi angan-angan, cita-cita ini, amin, semuanya bisa terkabul. Terus ini Pak Atta nih, saya mau nanya, spill deh. Ada nggak inceran-inceran buat musim depan pemain? Inisial aja. Waduh. Inisial aja. Incerannya banyak soalnya. Tapi emang sebenarnya kan kalau memang pemain itu belum habis kontrak, belum ada ya kita berkomunikasi, belum boleh ya. Tapi bukan artinya sebenarnya komunikasi itu boleh loh Mas. Kalau di luar kan juga ada komunikasi pra kontrak. Itu aku dikasih tahu Ricardinho. Sebenarnya bisa.
Karena dulu aku juga gitu peraturannya, orang ditunggu pemain itu kontraknya habis. Ternyata di luar negeri itu prakontrak tuh ada. Prakontrak jadi kan yang ngajarin aku malah banyak kan Ricardinho soal perkontrakan pemain. Dan itu tidak menyalahi aturan. Tidak menyalahi aturan, yang nyalain aturan itu masih ada kontrak, dia kontrak lagi. Oke. Misalnya Mas V main di tempat saya, kita Mas V sampai Desember ya. Tapi Mas V udah Oktober, sama tim lain. November atau misalnya September udah taken kontrak lagi sama tim lain, itu nggak boleh melanggar kontrak. Kalau prakontrak itu kan ada orang secara lisan, ada orang ngomong. Tapi aku nggak tahu rulusnya di Indonesia kayak apa ya. Ini aku baru dikasih tahu Ricardinho. Karena kemarin kan sempat juga nih, sempat pada saat kita undang ke sini ada pihak dari Kancil, BBK Bang Yadi. Bang Yadi juga menyampaikan. Jadi mungkin ada aturan mungkin di Indonesia regulasi seperti itu. Jadi sebenarnya setiap pemain yang masih menjalin kontrak dengan salah satu klub itu tidak bisa didekati atau mungkin juga diajak negosiasi secara langsung. Paling tidak mungkin melalui manajemen tim. Jadi misalnya Pak Pata nih pemilik Pendekar, saya mau Ricardinho. Saya ngomong ke Pak Pata dulu nih. Nanti kalau misalnya nggak diperpanjang, boleh saya ambil gitu. Nah tapi kalau misalnya langsung ke pemain, itu etikanya katanya nggak boleh. Itu yang saya dengar kemarin di sini. Oh gitu ya. Iya. Tapi kalau menurutku sih ada setujunya juga aku dengan itu. Kita harus ke klubnya. Tapi kalau ke klubnya mungkin misalnya nih dia kontraknya semusim. Padahal ini kan dia buat musim depan kontraknya. Kecuali ini pemain punya kontrak 3 tahun. Iya. Dia nggak bisa ke pemain. Betul. Karena kan musim depannya dia masih kontrak sama itu. Kayak aku sama Subban. Jadi aku harus bayar kan. Karena dia di sana punya 2 musim, punya 2 tahun. Jadi aku nggak bisa tuh kontrak pemain. Berarti transfer window. Tapi kalau misalnya kontraknya memang aku sampai musim ini, ya itu balik lagi dengan kesopanan aja sih. Kesopanan aja sih. Etika lah. Mungkin orang ada mungkin nggak seprofesional yang dikatakan Ricardinho. Iya, kalau luar lebih gila lagi, profesional memang. Lebih profesional, semua tuh ada kontrak, perjanjian ini, perjanjian itu, sampai ngebatalin fee. Terus sampai kalau luar tuh sampai kalau pemain ikut tarkam aja kedendanya bisa 3 kali gaji. Dari gaji. Sampai 3 kali gaji. Kalau di sini kan boleh kita. Iya. Jadi di Indonesia ini emang tenggat rasanya tinggi. Bos-bos udah anaknya tarkam ya udah nggak apa-apa. Asalkan jangan pas turnamen profesional tarkam. Kan jangan. Tapi di Pendekar diizinin. Enggak, kita secara di atas kertas nggak akan bilang izinin. Tapi ya kalau ada yang tarkam paling gini, kalau kamu pulangnya cedera ya itu terresiko sendiri dan bukan tanggungan klub sama kalau kamu cedera ya ada kemungkinan kita cut karena kan kamu cederanya di luar. Betul. Gitu. Jadi kalau aku sih kalau kompetisinya memang benar-benar lagi off ya dia juga mainnya fun-fun aja ya nggak apa-apa aja sih menurutku karena kan kadang-kadang kompetisi kita off-nya juga lama juga kan. Kemarin sempat berapa? Sebulan ya? Lebih bisa 3 bulan, bisa 4 bulan. Malah kabarnya musim depan ada ini pemilu bisa breaknya 4 bulan. Wow. Jadi kompetisi jalan 2 bulan, 4 bulan libur baru mulai lagi. Berarti banyak juga dong keluar tuh. Banyak karena kan kena pemilu, kena Ramadan, bener ya. Lebaran digabung semua tuh. Wow. Jadi itu harus punya negosiasi khusus tuh karena benar. Belum kalau tiba-tiba pemilunya 2 periode. Iya. Iya. 2 periode ya namanya. Kalau 2 periode lebih undur lagi. Karena negara yang nggak ngebolehin ada turnamen bukan masalah federasi lagi. Benar. Semua liga berhenti. Semua liga. Biar kondusif dulu. Iya, jadi berat itu musim depan akan berat. Jadi kita harus benar-benar cari pemain yang punya loyalitas. Karena hubungan loyalitas itu penting juga, Mas. Saya setuju. Satu tadi ya loyalitas tuh kalau misalnya ya kita misalnya udah bantuin pemainnya, pemain juga bisa bantuin klubnya gitu kan dengan loyalitasnya dia, dengan ngejaga kakinya biar bisa kasih yang terbaik untuk klubnya. Menurutku itu udah salah satu loyalitas. Benar. Dan itulah biasanya kelemahan orang-orang Indonesia ya. Kadang-kadang masalah loyalitas itu dikesampingkan. Menurut gue begitu, karena itu secara pengalaman begitu. Nah, kalau untuk pemain asing di musim depan pasti Ricardinho tetap. Ricardinho malah kita belum tahu. Belum tahu. Balik lagi kita akan ngobrol dulu sama Ricardinho, ngobrol sama manajemen juga. Karena kalau manajemen kita misalnya mau ada di Pendekar nih 7 sampai 10 pemain timnas, menurutku mau nggak mau dilepas. Karena kita akan pertimbangkan musim depan itu
kita punya breaknya terlalu panjang. Jadi berarti ini Ricardinho ini satu orang bisa ngebayar gaji 10 pemain Indonesia dong? Lebih malah? Lebih. Wow, ngeri juga ya Ricardinho. 30 bisa. 30 pemain Indonesia? 30 pemain bisa, lebih. Ngeri ya. 30 pemain lebih. Jadi dia bisa bikin 2 tim. Bisa 2 tim. Tapi emang worth it, karena memang balik lagi aku nggak pernah ngerasa ini suatu yang sia-sia. Karena yang udah terjadi, yang sudah impact yang dia bikin, ilmu yang udah dia kasih ke aku, ke tim, ke industri futsal. Luar biasa. Exposure dunia yang dia bisa kasih ke Indonesia. Ya itu cuman namanya manusia ya, kita kan manajemenku, kalau aku mah nafsu-nafsunya aja, mau tetap Ricardinho, mau pemain, mau ini, mau ini. Tapi kan aku punya tim finance gitu-gitu yang kayak, Mas Hatta, kalau musim depan Mas Hatta mau pemain ini, kami nggak bolehin ini ya. Aku udah dihalang sama manajemenku. Nggak boleh mau semuanya ya Mas Hatta. Kamu harus pilih. Katanya mau bikin, kan kamu mau bikin lapangan juga, mau bikin ini juga. Jadi harus realistis. Realistis. Jangan sampai pendekar ini umurnya cuma 2 tahun, 3 tahun bubar. Karena cuma nafsu-nafsuan doang. Benar. Kan kita maunya sampai 10 tahun, sampai Amina nanti udah Amin. SMA, dia masih bisa ngelanjutin pendekar. Ataupun sampai kapanpun aku mau lihat pendekar ini terus. Jangan-jangan ada pendekar wanita juga. Iya, kalau anak saya udah kayaknya dari sekarang udah main futsal mulu ya. Udah lihat bapaknya main bola mulu. Waduh, luar biasa. Nggak tahu dia yang ini kan yang jadi pelopor untuk futsal wanita nih pendekar. Nah, tadi pemain siapa bocoran mungkin yang akan mau di asing kan lokal. Aduh, lokal nggak bisa sebut. Inisial aja. Gosip-gosip aja, spill-nya. Siapa ya? Susah Mas, sekarang pemain sekarang kita juga semua bisa nego setelah kontraknya habis. Atau gini. Jadi aku juga nggak bisa mastiin. Betul. Atau gini deh, mungkin nggak apa-apa sih sebenarnya kalau cuma spill doang kan belum tentu juga pemain itu ikut sama apa kata hati dia nantinya kan. Misalnya yang disuka sama Papa misalnya. Udah pasti Evan Movic. Udah pasti itu. Kalau satu siapa lagi kira-kira? Yang suka banget lah. Kalau yang saya suka dari dulu emang Runtuh Boy, Evan Movic. Itu saya suka dari dulu. Dari dia main di Pokari saya udah nonton juga Pokari. Saya lihat di YouTube, ini. Saya nonton Pokari. Saya udah ngeliat Runtuh Boy, ngeliat Evan, lihat BBS. BBS juga saya dari dulu suka. Banyak sih pemain. Cuman kalau Evan Movic memang kalau dia memang punya peluang main di luar negeri, saya nggak akan usaha buat dapetin dia. Gitu ya. Iya karena gosipnya dia mau dibawa ke luar negeri ya sama ini ya. Ricardinho kan mau dibawa ya. Mau sama ke Portugal. Sebagai anak Indonesia kita harus bangga mendukung nanti dia dapat peluang yang bagus banget main di sana gitu. Iya. Jadi kalau menurut saya memang spill yang saya dengar barusan ini itu juga saya banyak dengar ketika pada saat kemarin saya ada di Popki. Saya dengar tuh Evan Movic akan ke pendekar. Wah, ini luar biasa. Enggak akan ya. Bukan maksudnya belum akan. Bukan enggak akan, belum akan. Karena gini, Evan itu kan dia ada polisinya juga, punya izin. Iya. Jadi dia nggak bisa pindah juga ke tim lain. Kecuali di luar negeri. Itu juga harus punya ACC surat dari pemerintah kalau nggak salah ya. Karena dia polisi. Pimpinannya dia. Karena aku misalnya punya teman polisi, ayo bro kita ke luar negeri, itu dia nggak bisa loh sembarangan ke luar negeri, dia harus ada pimpinan ini itu. Atau punya teman tentara itu nggak bisa semudah itu dia ke luar negeri gitu. Jadi harus ada perizinan. Bener, dan mungkin juga kalau Evan pindah ke klub lain, kalau dia misalnya polda di sana kan di Papua mungkin itu nggak tahu ya aku gimana izin-izinnya ya, tapi kalau suatu hari salah satu pemain aku pengen banget ya Evan ya. Oke, saya mau tanya Pak Pata. 5 pemain Indonesia pilihan Pak Pata yang terbaik menurut Pak Pata di kompetisi sekarang atau sepanjang masa? Yang sekarang ya. Siapa aja? Dari kiper deh. Kalau kiper ya kan bisa jadi gambaran juga nih. Yang terbaik ya. Yang pasti sih yang di timnas sekarang ya Nizar. Menurut saya sih Nizar yang terbaik. Sama Bagir. Satu aja, promosi satu. Ada karena Bagir deh. Kalau dari performa sih susah tuh. Kalau tahun lalu menurut saya Bagir yang terbaik udah 2 tahun. Tapi kalau tahun ini kayaknya siapa? Masa nggak bisa
Gak apa-apa, salah satu aja. Megel. Kalau saya kembali sekarang. Megel emang top dulu. Sekarang dia lagi top banget. Lagi naik lagi dia. Lagi naik. Saya tahu Megel udah lama. Dulu juga saya juga sering banget pergi kemana-mana coaching klinik sama Megel, sama almarhum dulu. Attitude-nya juga bagus banget. Iya. Attitude nomor 1. Dan itu gue kaget loh, kenapa tiba-tiba dia ada di Pendekar loh. Padahal dia kan udah lama hilang tuh dari kompetisi. Iya, iya. Lama Megel hilang tuh, Nustelu tuh. Tiba-tiba kok ada di Pendekar Megel. Karena Megel tuh kalau misalnya orang lihat pas dia latihan sama tanding tuh beda ya. Kalau lihat pas lagi latihan tuh kayak nyantai-nyantai aja, pas tanding tuh dia mentalnya. Yang rekrut dia siapa? Waktu itu saya sama ngobrol sama Alvaro. Sama Alvaro. Saya waktu itu sama Alvaro saya pernah ngasih nama Megel. Saya tuh punya list nama, coach. Misalnya dari siapa? Dari yang paling bawah. Dari tim tengah, tim atas, saya punya semua namanya pemain mana yang saya suka. Oke. Jadi perlu didata lah. Yang perlu data, saya punya data sendiri. Oke. Nanti saya samain data saya sama pelatih misalnya Hasem Zadeh, Kensuke, saya cetan misalnya tanya siapa yang bagus. Coach Mi siapa sih pemain bagus sih? Saya diskusi sama pelatih. Saya punya nama. Minta pendapat. Saya punya nama pemain yang bagus. Jadi menurut saya Megel kemarin juga dapat Player of the Week kan, jadi iya. Bagus. Oke, berarti Megel nih. Menurut saya sekarang Megel terbaik. Oke, Megel. Angkor ya. Nggak harus jadi Pendekar juga loh. Harus ya. Pokoknya yang menurut Pak Pata sekarang di kacamata Pak Pata tuh bagusnya orang nih di kompetisi ini. Angkor ya. Sekarang sih nggak boleh asing ya. Lokal loh, harus kita lokal lokal aja. Kalau asing kan kita nggak usah berbicara lagi lah. Kalau asing mah kan mereka pasti akan kemana-mana ya. Kemana-mana lah, poinnya kan pasti berbeda. Angkor itu saya sebenarnya suka tipikal bermainnya si Rio Pangestu. Oke, Rio Pangestu BTS. Saya suka banget tuh Rio, dia finishingnya bagus, di belakang juga tenang. Tipikal angkor yang modern ya. Tipikal angkor modern. Iya, enggak terus selalu di belakang. Enggak selalu di belakang, terus dia bisa mencetak bola banyak. Terus nilai tenangnya bagus dia menurutku Rio one of the best. Flank kiri pasti Runtuh Boy sekarang kiri Runtuh Boy. Tapi Runtuh Boy itu lebih banyak main di flank kanan sebenarnya, inverted left keluar ya. Jadi dia kan biasanya kanan. Iya, dia main di kanan, dia cut maksudku tuh flank kaki kiri kan. Iya, maksudnya flank kaki kiri kan. Enggak, flank di posisi kalau kiri itu berarti kayak kanan kan. Kayak kanan. Karena tuh biasanya ada Soki, terus ada banyak lah pemain pokoknya. Iya benar. Soki sih masih ada Firmansyah juga ya sebenarnya. Ada Firmansyah. Tapi menurutku Soki paling matang. Firmansyah juga anak Perbanas. Oh iya, yang di BTS itu. Firmansyah bagus juga. Bukan Firmansyah, Firman Adriansah. Iya. Kemarin tuh saya mau banget tuh Pendekar dilawan. Tapi udah nggak bisa dilawan lagi. Berarti kanan flank kiri flank kiri Sauki sih kalau saya. Sauki. Firman bagus, tapi saya sekarang masih Sauki lebih kuat. Oke. Kalau flank kanannya Runtuh Boy. Enggak Iqbal. Cikibal. Aku suka Iqbal juga. Tapi kalau aku suka pemain tuh ada entertainmentnya. Oke, menghibur ya. Aku tuh suka banget futsal tuh nggak mono itu aja walaupun karena tipikal main papata begitu. Skillnya banyak nih, skillnya luar biasa. Jadi emang selevel lah, Runtuh Boy selevel lah. Karena aku suka pemain tuh Ricardinho, Falcao yang mereka tuh entertainment gitu kan. Kan mereka bukan cuma main kan. Iya. Tapi gimana mereka tuh baru bikin orang ketawa, bikin orang menghibur dengan skillnya. Menghibur banget. Aku suka pemain entertainment. Betul. Untuk flank ya. Untuk flank. Makanya kalau di flank kiri sebenarnya aku suka tuh kayak Teran gitu loh. Menghibur banget kan. Iya. Berani satu lawan satu. Cuman ya nggak ada, kayaknya di Indonesia flank kiri kita nggak ada yang selincah dia. Iya, yang bisa entertainment lagi ada belum nemu sih. Skill dia lah. Kalau memang benar sekali ya, kalau kayak Soki dia lebih kepada apa ya? Kekuatan bodinya, strength-nya, terus kuda-kudanya ya kan. Kalau yang saya lihat juga, kalau untuk tipikal pemain Indonesia yang lebih entertaining cuma Runtuh Boy. Iya. Dengan skill individu yang punya ya. Iya. Dengan gaya-gaya Falcao-nya itu. Dan salah satunya juga kalau untuk pivot, saya pikir juga Evan tuh juga entertain banget tuh. Entertain. Dengan cara-cara golnya yang aneh-aneh. Nah, emang darah Papua itu beda. Dia Brazilnya Indonesia. Iya.
Darah Papua beda. Berarti pivot nggak perlu ditanya lagi ya, udah pasti Evan kan? Udah pasti Evan. Oke, berarti 5 pemain nih menurut Pak Pata. Ada Michael, ada Rio Pangestu, ada Sauki, ada Runtu Boy, dan ada Evan. Mungkinkah mereka semua akan ada di kita lihat nanti. Wah, Pak Pata, ini udah hampir berapa jam kita nih? Udah hampir 2 jam loh kita ngobrol loh. Wah, 2 jam ya? Kurang. Sampai pusing nih yang edit. Biasa. Ini Pak Pata nggak makan nih? Aku tuh sukanya makannya ntar di jalan. Waduh. Makasih loh ini. Ini kalau kita ngomong lagi nih pasti akan panjang lagi nih. Benar. Ini nggak bakal selesai. Mungkin nanti akan ada yang episode selanjutnya. Episode keduanya mungkin nanti sambil main bola kali Pak Pata. Boleh. Nanti kebetulan juga saya punya komunitas dan semuanya banyak yang ngefans. Tadi saya WA di grup tuh. Saya bilang, yang mau foto sama Pak Pata datang ke Tifosi. Ya coach ngomongnya sekarang orang pada kerja gitu segala macam. Itu mereka benar-benar gila ngefans sama Pak Pata. Amin, terima kasih. Nah, jadi buat teman-teman dari V8 Football, mudah-mudahan Pak Pata bisa ada kesempatan nanti main sama kita. Insyaallah. Jadi bisa sama-sama ya foto bareng. Kita komunitas Pak Pata, komunitas tapi yang kita coba berusaha untuk membuat komunitas itu seperti apa ya, profesional lah. Jadi ada kita punya yang namanya tim fisioterapi di lapangan. Ya kita banyak kerjasama untuk memberikan kenyamanan buat anak-anak itu. Dan mereka rata-rata selalu ngomong, undang dong Pak Pata main di sini dong. Karena mereka tuh benar-benar bukan cuman itu apa sih, futsal atau bola? Sepak bola, lapangan besar. Bola. Dan itu bukan cuma sekedar pemainnya, membernya, ibu-ibunya. Jadi yang namanya member itu kadang-kadang kan bawa pacar, bawa istri. Nah itu juga semuanya ngefans sama Pak Pata dan juga sama istri. Amin. Luar biasa lah pokoknya. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan semua bisa menjadi inspirasi buat anak muda. Ya Allah, amin. Dan ini Pak Pata kita nggak mungkin lanjut lagi. Iya. Karena udah malam banget, pulang lumayan jauh kan ya. Udah capek. Tapi saya respect Pak Pata. Terima kasih. Insight yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita berharap juga Pak Pata bisa mungkin nanti ke depannya paling tidak menjadi jajaran topnya Federasi Futsal. Amin. Yang bisa memberikan. Mas Fe juga lah. Kalau bisa. Kalau saya lebih senang ngobrol di sini. Jadi Pak Pata, kita berharap banyak buat Pak Pata juga. Mudah-mudahan ini bisa kepanjangan tangan juga untuk ke Federasi, ke PSSI. Pak Pata bisa memperbaiki futsal Indonesia, salah satunya mungkin dari komoditi bisnisnya ya. Amin ya. Sehingga akhirnya semua klub juga bisa terbantu karena sekarang ini memang sangat jomplang. Tim-tim teratas sama yang terbawah ini menurut saya mungkin ya jomplang lah dari segi finansialnya. Mudah-mudahan nanti bisa setara sehingga akhirnya kekuatan dari setiap klub itu nanti di musim yang berikutnya akan lebih bagus lagi. Dan mungkin juga untuk jajaran kompetisi, turunan kompetisi Pak Pata, mungkin nanti akan ada juga yang namanya divisi 2-nya atau divisi 3-nya. Jadi akhirnya banyak yang namanya kompetisi buat anak-anak juga, tergantung dengan bagaimana nanti ketentuan regulasi. Misalnya nanti di Liga 2-nya ini khusus misalnya U21. Jadi anak-anak yang di situ bisa berkompetisi. Dia nanti di Liga 3-nya mungkin U17. Jadi ada jenjang kompetisi dan karir mereka sehingga nanti naik ke profesionalnya lebih gampang. Karena kan sekarang kan kalau pemain-pemain udah jadi yang diambil pelatih-pelatih, itu mereka nggak tahu bagaimana prosesnya. Tapi klubnya ada nggak ya? Kalau dibikin Liga 2, Liga 3-nya gitu? Pastinya ada. Karena kan ada Liga Nusantara, Pak Pata. Tapi kan Liga Nusantara itu kan kayak dia itu bukan liga kan? Iya. Dia kayak cup gitu kan? Iya nggak sih? Kayak nanti ada liganya, terus mana yang terpilih di atasnya terus diadu gitu. Kayak ada Final Four-nya gitu. Enggak. Jadi sebenarnya yang namanya Liga Nusantara ini, klub-klub ini banyak sekarang yang ada di setiap daerah. Mereka mau tapi diligain gitu. Dengan harusnya mau. Kan biayanya akan mahal. Nah, itu kan tinggal bagaimana nanti konsep kompetisinya yang bisa akomodir, dibikin yang rapi sehingga kita tidak memberatkan mereka lah, tidak membebankan. Nah, mudah-mudahan itu harapan banyak orang sih. Amin. Sehingga kita kompetisi bukan cuma orang nonton di Liga Pro doang, Pak Pata. Iya. Jadi banyak juga yang namanya SDM pemain bisa berkompetisi. Iya. Dia nggak ada kesempatan misalnya di Liga Pro, dia bisa main Liga 1, Liga 2. Pelatih banyak Pak Pata. Tapi kalau cuma ada 16-14 tim Liga Pro, banyak yang nganggur. Jadi akhirnya ada jenjang kepelatihan juga yang bisa dipakai untuk setiap tingkatan kompetisi ini. Biar banyak juga jobnya gitu ya. Gitu. Jadi makanya mungkin ini bisa juga melalui Pak Pata nanti ke depannya bisa menjadi. Kalau di liga-liga luar tuh ada juga ya Liga 2? Ada. Kayak Thailand gitu. Ada. Enggak Liga Nusantara gitu enggak? Ya, namanya Liga Nusantara itu bukannya Liga 2 ya? Sekarang ini bisa dikatakan Liga 2, tapi kan dia kan bukan kompetisi full. Jadi kayak turnamen yang juaranya misalnya Liga Nusantara wilayah DKI dulu nih. Dia juara nih, mewakili DKI. Nah, nanti Jawa Barat ada. Nah, akhirnya juara-juara di setiap daerah
di pertandingan lagi, yang juara 1-2 naik ke Liga Pro. Seperti gitu kan. Jadi dia sistemnya bukan yang full liga ya. Jadi Bukan. yang saran dari Mas V ini harus full liga. Iya. Oke. Jadi artinya jenjang kompetisi experience juga bisa berkesinambungan. Oke. Seperti gitu. Itu yang banyak kita suarakan juga sih. Mudah-mudahan itu bisa juga Mungkin bisa dibikin cuma di satu kota gitu ya. Yes. Biar nggak mahal ya. Kayak home turnamen tapi liga gitu liga, ya. Okay. bentukannya liga. Sehingga atau sistem bubble gitu ya. Sistem bubble juga bisa. Jadi artinya mungkin tingkatan yang anak-anak U20 2021 ini nggak perlu harus ada di Liga Pro yang harus dipaksakan untuk bermain, tapi dia punya kompetisi sendiri. Gitu. Untuk kelanjutan di timnas U20-nya nanti kayak gitulah. Jadi nanti Liga Nusantaranya yang jadi U20-nya gitu. Iya, bisa dibikin kayak begitu. Seperti itu. Jadi ya terima kasih Pak Pata. Terima kasih sama-sama atur nuhun. Senang banget Pak Pata bisa di sini. ini benar-benar saya luar biasa loh dengan ya studio yang begini sederhana. Pak Pata mau datang dan saya sangat berterima kasih. Atur nuhun Mas V. Sehat selalu. Sama-sama. Udah bisa ketemu lagi. Siap. Dimanapun juga tetap dukung futsal. Insyaallah. Saya Penat, Mr. Bebeta Barat. Dan saya Talinar. Kami undur diri. Dah.